Bab 791. Nama, CEO berbahaya penulis, Ni. Darcy, plus matikan mengatur ulang. Diam untuk waktu yang lama, Qin Muci akhirnya dengan lembut melontarkan kata, kamu kembali. Memikirkan si Atong terbaring dalam genangan darah kemarin, jantung Qin Mucai masih berdebar-debar. Sejak kecelakaan Kiao Rao, suasana hati Gu Haoran tidak pernah berubah. Kini si Atong akhirnya keluar dari ruang gawat darurat. Beraninya Qin Mucai membiarkan Gu Haoran mendekatinya lagi. Tapi, Gu Haoran ingin berbicara dan berhenti. Dia membuka mulutnya dan ingin menjelaskan lebih lanjut. Tapi Qin Muci berbalik dan mendorong pintu ke dalam ruangan tanpa menoleh ke belakang. Gu Haoran tidak punya waktu untuk melihat tampilan ruangan, tapi pintu bangsal ditutup lagi dari dalam. Pintu kembali sunyi. Melihat penampilan Gu Haoran, kedua pengawal itu mengangguk karena malu, dan nadanya sangat baik. Tuan Gu, Anda sudah melihat apa yang terjadi sekarang. Anda masih, mengapa Anda tidak kembali dulu? Gu Haoran tidak berbicara, dia hanya berdiri di depan pintu dengan mulut terkatup. Melihat pintu yang tertutup, perasaan Gu Haoran campur aduk. Saya tergila-gila pada si Atong kemarin dan melakukan hal seperti itu. Masuk akal jika Qin Mucai tidak membiarkan dia dekat dengan si Atong. Hanya saja, dia hanya ingin meminta maaf kepada si Atong. Mengapa begitu sulit? Begitu dia mendorong pintu masuk, si Atong baru saja bangun dan melihat Qin Mucai masuk. Si Atong segera menyeringai, kembali secepat ini, dengan baik. Dengan sedikit anggukan, Qin Muci menghampiri si Atong dan meletakkan tasnya ke samping. Qin Muci dengan sayang menyentuh kepala si Atong dan matanya penuh kasih sayang. Beberapa jeruk di bawah tidak terlalu segar, jadi saya pergi ke jalan berikutnya untuk membelinya, yang mungkin membuat saya tertunda untuk sementara waktu. Tidak ada apa-apa. Sambil menatap jeruk di dalam tas, mata si Atong penuh dengan senyuman. Ini sangat sulit bagi presiden keluarga kami. Dia sendiri yang membelikanku jeruk. Setelah penyelamatan kemarin, anak dalam perut si Atong akhirnya stabil, namun justru karena terjatuh inilah si Atong langsung diperingatkan oleh dokter. Jika si Atong tidak lagi merawat tubuhnya, tetapi melakukan hal-hal berbahaya itu, saya khawatir jika dia melakukannya lagi, anak di dalam perutnya akan hilang. Setelah mendengarkan kata-kata dokter, Qin Mucai langsung membuat keputusan yang mengejutkan. Segala urusan perusahaan diserahkan kepada bawahannya. Qin Mucai memutuskan bahwa sebelum produksi si Atong, dia harus selalu berada di sisi si Atong. Si Atong sangat menentang pada awalnya, tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa menahan keras kepala Qin, dan hanya dengan enggan menyetujuinya. Setelah musim gugur ini, si Atong, yang tidak pernah sebahagia ini, mulai bereaksi. Baru saja, karena si Atong tiba-tiba ingin makan jeruk asam, Qin sendiri berlari keluar dan membelinya untuk si Atong. Segera kupas jeruk dan masukkan ke dalam mulutnya. Rasa asam menyebar di mulutnya. Si Atong tidak bisa berhenti tertawa karena kenikmatan yang tak bisa dijelaskan. Meski jeruknya sangat asam, hati si Atong manis. Melihat si Atong makan jeruk, mata Qin Muci penuh dengan senyuman. Pada saat itu, pria itu hanya merasa hatinya seakan meleleh karena senyuman si Atong. Nada lidahnya tanpa sadar menjadi sangat lembut. Qin Muci berkata sambil tersenyum, jika kamu menyukainya, katakan saja apa yang kamu inginkan di masa depan. Aku akan membelikannya untukmu. Ya, mengangguk dengan lembut, si Atong hanya sebatas kekuatan di mulut jeruk, tiba-tiba ingin memikirkan sesuatu, tangan si Atong tiba-tiba berhenti. Angkat mau untuk melihat pintu yang tertutup rapat itu. Si Atong berkedip, benar, tadi pintu itu yang ingin dimasuki orang. Baru saja, si Atong sepertinya telah mendengar percakapan pengawal di depan pintu, tetapi karena dia sedang tidak sehat, dia tidak bisa bangun dari tempat tidur untuk memeriksanya, dan melupakannya sejenak. Jika hal itu tidak terpikir olehnya sekarang, saya khawatir dia tidak akan mengingat seseorang yang baru saja datang ke sini. Suasana fundus mata sedikit berkedip, Qin Muci terdiam selama beberapa detik. Di mata penasaran si Atong, dia akhirnya sedikit menggeliat beberapa bibir tipis. Itu Gu Haoran, dia ingin masuk dan menemuimu. Tiga kata Gu Haoran membuat si Atong hening sejenak. Matanya menunjukkan sedikit kerumitan, dan dia tidak bisa berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Kali ini di ruang operasi, merasakan mesin dingin terus-menerus sibuk di tubuhnya, si Atong akhirnya merasakan sedikit ketakutan. Jika dia tidak membenci Gu Haoran, itu tidak mungkin. Jika bukan karena Gu Haoran, dia tidak akan jatuh dua kali dengan sia-sia,
dan jika bukan karena Gu Haoran, Kiao Rao tidak akan begitu takut. Karena Gu Haoran semua ini terjadi. Xia Tong awalnya berpikir bahwa dia akan mencoba yang terbaik untuk membantu Gu Haoran dan Kiao Rao kembali bersama. Bagaimanapun, mereka berdua punya anak sekarang, tapi sekarang melihat suasana hati Gu Haoran begitu tidak stabil, Xia Tong sedikit bingung. Gu Haoran sekarang dalam situasi ini, benarkah bisa menjaga Kiao Rao dengan baik? Untunglah anak yang ada di perutnya hanya sedang panik. Jika sesuatu terjadi pada anak itu, Xia Tong mungkin tidak tahu bagaimana menghadapi Qin Mucai seumur hidupnya. Bagi Qin Mucai, Xia Tong sangat bersalah. Hati Xia Tong sangat bingung sekarang. Dia tidak tahu apakah dia harus menemui Gu Haoran atau tidak. Dia mengatupkan mulutnya dan menundukkan kepalanya. Dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Melihat keraguan Xia Tong, Qin Muci mengatupkan mulutnya, dan akhirnya menghela nafas tanpa daya. Dia seharusnya masih ada di depan pintu sekarang. Kamu bisa memutuskan sendiri apakah kamu ingin menemuinya atau tidak. Xia Tong adalah orang yang utuh, dia memiliki pemikiran mandiri. Xia Tong memiliki keputusannya sendiri, yang tidak dapat diintervensi oleh Qin Muci. Terlebih lagi, selama Xia Tong membuat keputusannya sendiri, dia bahagia di dalam hatinya, apalagi yang bisa dihentikan Qin Muci. Angkat Mo untuk melihat Qin Mu untuk mengambil satu mata, musim panas Tong tidak terburu-buru untuk berbicara, dia mengerucutkan mulut untuk menghela nafas, masih tidak tahu harus berkata apa, baiklah. Ada keheningan di ruangan itu, dan mereka tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Gu Haoran menunggu di depan pintu selama setengah jam, tetapi pintunya tetap tidak mau terbuka. Xia Tong benar-benar tidak ingin bertemu dengannya hari ini. Jejak kehilangan melintas di matanya, dan Gu Haoran menghela nafas. Jika Xia Tong bertanya, tolong beritahu saya tentang kunjungan saya. Dia membuka mulutnya kepada dua pengawal di pintu. Gu Haoran berbalik dan ingin pergi. Dia baru saja melangkah keluar, tapi pintu di belakangnya berderit dan tiba-tiba terbuka dari dalam. Wajah tenang Qin Muci muncul di depan matanya. Xia Tong setuju denganmu. Leng Leng mengucapkan sepatah kata pun, Qin Mucai berbalik dan memasuki ruangan lagi. Gu Haoran tertegun di depan pintu dan ragu-ragu selama beberapa detik sebelum dia bereaksi. Xia Tong bersedia melihat dirinya sendiri. Secercah kegembiraan melintas di matanya. Gu Haoran dengan cepat berbalik dan memasuki bangsal. Begitu dia memasuki bangsal, dia mandi dan melihat Xia Tong, yang sedang berbaring di tempat tidur dengan wajah yang tidak terlihat bagus. Xia Tong melambai pada dirinya sendiri sambil tersenyum, dan Qin Muhai berdiri di samping Xia Tong dengan wajah dingin. Pria itu memperhatikan matanya dengan penuh kewaspadaan, yang membuat Gu Haoran merasa sangat tidak nyaman. Dia hanya impulsif kemarin, dan kemudian dia sangat menyakiti Xia Tong. Tapi Qin Muci tampaknya telah jatuh ke dalam bayangan psikologis. Pria itu penuh kewaspadaan di matanya sekarang. Bagaimana bisa Gu Haoran tidak merasakannya? Memaksa dirinya untuk mengalihkan pandangan pada Qin Mucai, Gu Haoran mengatupkan mulutnya, menatap mata Xia Tong, penuh permintaan maaf. Xia Tong, apa yang terjadi kemarin? Aku benar-benar minta maaf. Dia sangat menyakiti Xia Tong, tapi Xia Tong masih ingin bertemu dengannya, yang membuat Gu Haoran merasa tidak enak. Meskipun saya sangat ingin bertemu Xia Tong sekarang, saya meminta maaf kepadanya secara langsung. Tetapi ketika saya melihat Xia Tong, Gu Haoran menemukan bahwa kata-kata yang telah disiapkan di dalam hatinya tidak dapat diludahkan. Ribuan kata berkumpul di tenggorokan, dan akhirnya berubah menjadi desahan tanpa suara. Pada saat ini, Gu Haoran tiba-tiba berharap bahwa Xia Tong hari ini tidak setuju untuk bertemu dirinya sendiri. Dengan cara ini, hatinya tidak akan memiliki beban yang begitu berat. Semakin murah hati Xia Tong, semakin tidak nyaman perasaan Gu Haoran. Dengan lembut menggelengkan kepala, ekspresi wajah Summer Tong seperti sebelumnya. Maaf, suaramu ini, jangan katakan padaku. Dia mengulurkan tangan dan menunjuk ke bangku di sampingnya. Xia Tong memberi isyarat agar Gu Haoran duduk. Tidak ada yang salah dengan anak di perutku sekarang, dan menurutku tidak terjadi apa-apa kemarin, karena kita sudah berteman selama bertahun-tahun. Tapi Haoran, Rao berbeda. Ingatannya tentangmu sekarang seperti orang asing. Tanyakan siapa orang asing yang entah kenapa membuat hal-hal itu, hati tidak akan merasa takut. Gu Haoran meminta maaf, sebagian besar orang seharusnya mengatakan, sebenarnya Kiao Rao lah yang tepat. Selain kejadian kemarin, hati Xia Tong juga sedikit menghela nafas.
Dia akhirnya memberi Gu Haoran kesempatan untuk bergaul dengan Qiao Rao sendirian, tapi dia tidak menyangka akan disia-siakan oleh Gu Haoran sendiri. Saya yakin setelah kejadian kemarin, Qiao Guanli akan lebih ketat dalam melihat keberadaan Qiao Rao, tak terkecuali Gu Haoran. Tidak mudah bagi Xiatong untuk melihat Qiao Rao saat itu. Lagi pula, Qiao Rao kemarin sengaja dibawakannya sendiri. Qiao Guanli tahu betul bahwa dia tidak akan memberitahu Xiatong untuk membawa Qiao Rao keluar setelah datang. Aku benar-benar tidak menyangka kamu akan melakukan sesuatu yang begitu impulsif. Dalam kesan Xiatong, Gu Haoran selalu menjadi orang yang sangat tenang. Apapun yang terjadi, pria ini selalu menunjukkan ketenangan dan cara penanganan yang luar biasa. Namun yang tidak disangka Xiatong adalah setelah bertemu kembali dengan Qiao Rao, ketenangan dan ketenangan Gu Haoran telah hilang. Jakun berguling beberapa kali, dan Gu Haoran mengatupkan mulutnya. Jejak rasa sakit melintas di matanya. Butuh waktu lama baginya untuk mengeluarkan kata-kata yang dalam dari mulutnya. Aku tidak menyangka Rao akan melupakanku sendirian. Gu Haoran secara pribadi telah memeriksa bahwa amnesia jangka pendek Qiao Rao disebabkan oleh dampak tiba-tiba pada otaknya dalam sekejap. Kemacetan di bagian belakang kepalanya juga menjadi alasan penting terjadinya amnesia Qiao Rao. Dan alasan mengapa Qiao Rao melupakan dirinya sendiri, Gu Haoran bertanya kepada dokter, dan dokter berkata, dalam kasus ini, pasien biasanya memilih untuk melupakan orang yang paling menyakitkan di otak dan ingatannya. Gu Haoran benar-benar mengerti, dan tidak ada dasar di hatinya. Ternyata dia adalah orang yang paling menyakitkan di hati Qiao Rao. Melihat suasana hati Gu Haoran langsung sangat tertekan, Xiatong mengatupkan mulutnya, melontarkan sedikit intoleransi. Kata dokter, kondisi Rao hanyalah amnesia jangka pendek, dan dia akan punya kesempatan untuk memikirkan hal itu nanti. Dia baru bangun sekarang, dan itu tidak cocok untuk dirangsang lagi. Jadi Haoran, jika bisa, bisakah kamu berhenti mencari Rao baru-baru ini? Petik 2. Jika kamu ingin Qiao Rao memulihkan ingatannya, setidaknya kamu harus memulihkan kesehatannya. Pada saat itu, jika Anda ingin membantu Qiao Rao memulihkan ingatannya, tidak ada alasan untuk menghentikannya naik tahta. Hanya saja Gu Haoran tidak bisa menemukan Qiao Rao dalam waktu singkat, dia benar-benar bisa melakukannya. Dia benar-benar melupakanku. Aku akan menemuinya lagi. Itu hanya akan membuatnya semakin takut. Aku tahu itu. Mata sedikit terkulai, tangan secara tidak sengaja menyentuh barang-barang di saku, suasana hati Gu Haoran sedikit berubah. Itu gelang yang tidak sempat kupakai pada Qiao Rao kemarin. Dia memasukkan tangannya ke dalam sakunya dan menggosok garis luar gelang itu dengan pulpa jarinya. Gu Haoran sangat sedih. Tetapi Xiatong, Rao, sebelum dia kehilangan ingatannya, aku sudah membuatnya begitu kesakitan. Setelah dia kehilangan ingatannya, aku tidak bisa memberinya kebahagiaan. Bahkan jika dia memulihkan ingatannya nanti, ketika dia memikirkan hal-hal tidak menyenangkan itu hal-hal sebelumnya apa gunanya dia menolak memaafkanku atau mendengarkan penjelasanku. Petik 2. Pikirkan hal-hal sebelumnya, hati Gu Haoran tetapi juga dengan sedikit ketakutan, dia takut nanti. Qiao Rao memikirkan hal-hal itu sebelumnya, akan semakin muak pada dirinya sendiri. Jika keadaan menjadi seperti itu, lalu bagaimana yang harus dilakukan Gu Haoran? Gu Haoran begitu mengingatkan, Xiatong juga tertegun, dia sedikit mengernyit, dan terdiam sesaat. Bagaimana dia bisa lupa bahwa ada Wu Fangfei yang sedang hamil antara Qiao Rao dan Gu Haoran? Xiatong memahami karakter Qiao Rao. Dia tahu bahwa meskipun Qiao Rao mengingat masa lalu, dia tidak akan menerima anak di perut Wu Fangfei. Tapi perut Qiao Rao sekarang sedang mengandung anak Gu Haoran. Apa yang harus kita lakukan? Liv Mo merasa bersalah karena melihat satu mata Gu Haoran. Musim panas Tong mengerucutkan mulutnya. Qiao Rao sangat kurus, jadi meskipun dia telah hamil selama 3 bulan, dia tidak dapat melihatnya. Meskipun Qiao Guanli diam-diam memberi Qiao Rao tonik untuk wanita hamil setiap hari, dia belum memberitahu Qiao Rao tentang kehamilannya. Qiao Rao selalu ceroboh. Sepertinya dia tidak menganggap tubuhnya tidak normal. Sekarang Qiao Rao hamil, hanya beberapa orang Xiatong dan Qiao Guanli yang mengetahuinya. Bahkan ayah anak Gu Haoran sendiri, Xiatong pun juga memilih bersembunyi. Meskipun demikian, Xiatong tahu bahwa perut Qiao Rao sudah berumur 3 bulan. Tidak realistis untuk merahasiakannya. Diperkirakan Qiao Rao akan segera hamil. Gu Haoran, yang selalu mengkhawatirkan Qiao Rao,
pasti akan mengetahui bahwa Kiao Rao hamil. Pada saat itu, segala sesuatunya mungkin tidak mudah untuk dilakukan. Harus menemukan kesempatan yang cocok untuk memberitahu Gu Haoran, hal-hal hamil Kiao Rao. Hati Siatong diam-diam berdasarkan keputusan. Atas kejadian kemarin, Siatong tidak membenci Gu Haoran di dalam hatinya, tapi Qin Muzi berbeda. Pria ini sangat pelit. Ketika Siatong sekali lagi mengusulkan untuk membantu Gu Haoran, Qin Muzi yang dari tadi diam akhirnya membuka mulutnya. Saya tidak setuju. Apa? Siatong leng-leng, tanpa sadar mengangkat matanya untuk melihat pria berwajah hitam sejak Gu Haoran memasuki bangsal. Suasana fundus mata sedikit berkedip. Qin Mucai mengatupkan mulutnya dan pergi ke sisi Siatong. Dia memeluk wanita itu dan wajah Qin Mucai sangat biru. Saya berkata, saya tidak setuju Anda mengambil risiko kecelakaan lagi untuk membantu mereka. Mata dingin tertuju pada pria tidak jauh dari situ. Qin Mucai mengerucutkan bibirnya. Gu Haoran, Kiao Rao adalah wanitamu, bukan wanita Siatong. Karena kamu ingin memulihkan wanitamu sendiri, kamu harus melakukannya sendiri. Kesehatan Siatong buruk. Aku telah memutuskan untuk tidak membiarkan dia melakukan hal-hal berisiko itu sebelum dia melahirkan. Setelah kejadian kemarin, Qin Mucai sekarang terlihat seperti orang yang berbahaya bagi Gu Haoran. Gu Haoran hampir membunuh Siatong. Bagaimana Qin Mucai bisa yakin bahwa Siatong dan Gu Haoran akan terus bergaul? Bahwa kata-katanya terlalu berat, Qin Mucai berhenti sejenak, lalu dia terus berbicara dengan lembut. Jika kamu benar-benar mencintai Kiao Rao di dalam hatimu, menurutku kamu tidak akan mundur tidak peduli kesulitan apapun yang kamu hadapi. Itu hanya sedikit omelan. Anda pria besar dan Anda membutuhkan seorang wanita untuk membantu Anda. Bagaimana cara saya mengejar Siatong pada awalnya? Tidakkah kamu melihat semuanya di matamu? Petik 2. Untuk memulihkan Siatong, Gu Haoran melihat semua hal yang telah dilakukan Qin Mucai dengan matanya sendiri. Saya yakin Gu Haoran harus sangat jelas tentang seberapa besar upaya yang telah dilakukan Qin Mucai untuk Siatong. Seksi sekarang Siatong mendapatkan hasil yang bagus dengan Qin, dan memiliki presidennya sendiri. Saya yakin Gu Haoran akan lebih percaya diri. Kamu harus mengejar wanitamu sendiri. Kami tidak dapat membantumu. Makna Qin Mucai di setiap kalimat hanya menjelaskan satu masalah, yaitu Qin Mucai tidak akan setuju membiarkan Siatong membantu Gu Haoran mengejar Kiao Rao di masa depan. Gu Haoran sangat pintar. Bagaimana mungkin dia tidak mengenali arti kata-kata Qin Mucai? Pria itu mengatupkan mulutnya dan tidak menjawab, tapi Siatong sedikit tidak sabar. Dia mengulurkan tangan dan dengan lembut mendorong tangan Qin Muzi. Mata Siatong penuh dengan ketidakpuasan. Qin Muzi, apa yang kamu bicarakan? Rao dan Haoran sama-sama teman baikku. Sekarang teman baikku menjadi seperti ini. Apa menurutmu aku bisa berdiam diri dan tidak melakukan apapun? Siatong tidak terlalu memikirkan hubungan antara Kiao Rao dan Gu Haoran. Dia hanya berpikir bahwa Kiao Rao dan Gu Haoran jelas-jelas saling jatuh cinta. Mengapa kedua orang ini begitu menyukai satu sama lain? Kiao Rao dan Gu Haoran sangat bahagia saat mereka bersama. Siatong mengetahui hal ini lebih baik dari siapapun. Gu Haoran sangat mencintai Kiao Rao dari lubuk hatinya. Kedua orang ini adalah pasangan yang sempurna. Kenapa kita tidak bisa bersama? Saya harus membantu mereka. Gu Haoran sangat bodoh sehingga dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Terlebih lagi, ada Kiao Guanli dan Wu Fangfei di tengah. Gu Haoran ingin bersama Kiao Rao, dan itu bahkan lebih sulit lagi. Siatong adalah orang yang ramah tamah, dan itu urusan temannya. Bagaimana dia bisa diam saja dan mengabaikannya? Mustahil. Wajah dingin Billy Siatong satu matanya, mata pria itu penuh ancaman. Siatong, jangan paksa aku mengikatmu di rumah. Kedengarannya kata-kata yang acuh tak acuh tetapi dengan sedikit ancaman yang meyakinkan, Siatong menatap pria yang memeluknya erat, fundusnya penuh dengan kerumitan. Qin banyak, aku, kamu. Siatong ingin bicara, lalu berhenti. Melihat mata Qin Mucai, Siatong tiba-tiba tidak tahu harus berkata apa, karena dia percaya bahwa jika dia tidak mengikuti pikiran Qin Mucai, pria ini mungkin akan benar-benar terikat dirinya sendiri dan mengurungnya di rumah setiap hari. Tapi, angkat mau untuk melihat bahwa tidak jauh dari Gu Haoran, mata Siatong penuh dengan kerumitan. Apa yang harus dia lakukan? Sepertinya dia melihat dilema Siatong dan keseriusan Qin Mucai. Haoran tertawa dan kemudian membuka mulutnya dengan tenang. Siatong,
sebenarnya apa yang dia katakan benar. Karena Rao Rao adalah wanitaku, itu harus dikejar sendiri. Terlebih lagi, perut Anda besar sekarang, dan banyak hal yang membuat Anda tidak nyaman. Dengarkan saja Qin banyak-banyak dan tinggallah di rumah untuk membesarkan bayinya. Adapun hal-hal antara aku dan Rao Rao, kamu tidak perlu khawatir tentang mereka di masa depan. Tapi, Siatong membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu. Gu Haoran menyela kata-katanya dan menggelengkan kepalanya. Mata Gu Haoran penuh ketidakpedulian. Percayalah, aku akan mampu mengejar Rao kembali. Tidak peduli betapa sulitnya prosesnya, aku tidak akan pernah menyerah. Sama seperti kamu dan Qin. Aku, Rao Rao dan aku akan memiliki akhir yang bahagia. Siatong juga mengerti bahwa Gu Haoran tidak ingin membuat dirinya berada dalam dilema antara Qin Mu dan Ciu karena perselingkuhannya. Dia mengerutkan kening dan menatap pria yang tidak jauh darinya dengan bibirnya. Siatong memiliki firasat buruk di hatinya. Setelah hening lama, Siatong hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan lembut. Sekarang kamu sudah mengatakan itu, aku tidak punya alasan untuk membantah, hanya saja menurut situasi saat ini, tidak mudah bagimu untuk mendekati Rao Rao. Qiao Guanli pasti memperkuat kewaspadaannya. Setelah Gu Haoran tidak mendapatkan bantuannya, bagaimana dia harus mendekati Qiao Rao? Jika Anda tidak bisa mendekati Qiao Rao, bagaimana Qiao Rao bisa memulihkan ingatannya? Itu sebuah masalah. Melihat Siatong mengerutkan kening, Gu Haoran berpikir dalam diam, lama sekali untuk mendapatkan senyuman baru. Tidak apa-apa, aku punya rencana dalam pikiranku. Apa rencananya? Siatong Leng, beberapa tidak mengerti. Gu Haoran menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, jejak misteri melintas di matanya, rahasianya tidak bisa diungkapkan. Dia sudah lama berada di bangsal. Wajah Qin Muzi terlihat sangat tidak sabar. Gu Haoran tahu bahwa pria ini pasti sedang mengutuk dirinya sendiri di dalam hatinya sekarang. Sedikit kerumitan melintas di matanya. Gu Haoran berpura-pura mengangkat bahunya dengan santai. Aku harus segera merencanakan urusanku sendiri. Kamu bisa tinggal di rumah dan punya bayi di masa depan. Saat anak ketigamu lahir, mungkin Rao Rao dan aku sudah mencapai hasil yang tepat. Angkat Mo untuk melihat Qinmu untuk melihat ekspresi wajah yang masih berwarna hijau besi. Gu Haoran mengerucutkan mulut. Jaga Siatong baik-baik, aku tidak akan mengganggumu dulu. Kata Gu Haoran sambil melambai ke Siatong, lalu berbalik untuk pergi. Langkah pria itu sangat tergesa-gesa, dan tak lama kemudian sosok familiar itu menghilang di bangsal. Sampai Gu Haoran pergi untuk waktu yang lama, Siatong kembali. Melihat arah kepergian pria itu, Siatong mengatupkan mulutnya, dan matanya penuh dengan kerumitan. Diperkirakan ketika anak ketiga Qin Mutai dan dirinya lahir, perut Qiao Rao sudah besar, tetapi Siatong tidak mengetahuinya. Saat itu, Gu Haoran dapat memulihkan Qiao Rao. Bagaimanapun, hati Siatong menantikan Gu Haoran dan Qiao Rao untuk memperbaiki persahabatan lama. Dua orang yang saling mencintai harus bersama. Orang-orang sudah lama pergi, apa yang masih kamu lihat? Kata-kata keren pria itu datang dari atas kepalanya. Siatong kembali sadar. Dia mengerutkan mulutnya dan tidak berbicara, tapi dia mengusap kepalanya di lengan Qin Mucai, mencari posisi yang lebih nyaman. Banyak, setelah bayi dalam perutku lahir, keluargaku akan keluar untuk beristirahat dengan baik, oke. Apa yang terjadi baru-baru ini membuat Siatong merasa lebih lelah dari sebelumnya. Saya tidak tahu kenapa, saat ini, Siatong hanya ingin menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Sekarang dia hanya ingin bersama Qin dan membesarkan ketiga bayinya. Tapi sekarang masalah Gu Haoran dan Qiao Rao Rao belum berakhir, meskipun hati Siatong sangat dinanti-nantikan, itu hanya bisa menjadi sebuah pemikiran. Memegang tangan wanita itu di lengannya sedikit erat, mata Qin Mucai memancarkan seberkas cahaya, pria itu sedikit mengaitkan bibirnya, butuh waktu lama untuk dengan lembut mengeluarkan sepatah kata pun dari bibir tipisnya. Bagus, bagi Qin Mucai, tidak masalah kemana dia pergi. Selama dia memiliki Siatong di sisinya, dia bersedia menjelajahi dunia. Mengenai pengalaman Gu Haoran, Qin Mucai juga sangat bersimpati, tetapi di saat yang sama, Qin Mucai tidak bisa melihat Siatong mengambil risiko. Tentu saja, hal yang sama juga terjadi di hatinya. Gu Haoran bisa memiliki rumah yang bagus, tapi sekarang sepertinya dia bisa memiliki rumah yang indah atau tidak tergantung pada kemampuan Gu Haoran sendiri. Sejak Qiao Guanli membawanya kembali terakhir kali, jumlah pengawal yang berpatroli di Villa Qiao telah meningkat secara signifikan,
dan Kiao Rao juga berhasil dikunci di Villa Kiao oleh Kiao Guanli. Tidak peduli apa kata Kiao Rao, Kiao Guanli tidak mau membiarkannya keluar selama setengah menit. Sepertinya ada sesuatu yang penting tentang Kiao akhir-akhir ini. Kiao Guanli mulai sering mengunjungi perusahaan di siang hari. Dengan cara ini, Kiao Rao, yang dikurung di villa, menjadi semakin membosankan. Kamar Kiao Rao hanya ada di lantai 2. Ada teras bunga besar tepat di bawah lantai 2. Selama Anda melompat turun dari jendela, Anda bisa memasuki taman belakang Kiao dengan sempurna. Taman belakang adalah tempat terlemah bagi pengawal Kiao untuk berpatroli. Setelah beberapa hari observasi, Kiao Rao telah memiliki dasar yang baik bagi para pengawal untuk berpatroli. Saat kedua pengawal yang berpatroli itu menyerahkan, akan ada waktu luang sekitar 10 menit di tengahnya. Selama periode tersebut, hampir tidak ada pengawal di halaman belakang, yang merupakan waktu terbaik bagi Kiao Rao untuk melarikan diri. Dalam hatinya aku benar-benar tidak mengkhawatirkan situasi Siatong, dan Kiao Guanli sangat kejam dan tidak mau pergi, pikir Kiao Rao lama, dan akhirnya membuat keputusan yang berani. Dia akan menyelinap pergi dari rumah Yo. Memanfaatkan 2 shift serah terima pengawal, Kiao Rao mengeluarkan spray yang sudah lama disiapkan, memelintir spray menjadi tali, menyambung beberapa spray, dan membuat tali sederhana. Salah satu ujung lembaran diikat ke pagar jendela. Kiao Rao berusaha keluar jendela dan berdiri di ambang jendela untuk melihat ke bawah. Kiao Rao menggigil. Meski lantai 2 tidak tinggi, namun bagi Kiao Rao, sebenarnya sangat sulit untuk membalikkan jendela dan melompat ke tempat bunga. Menghembuskan napas dalam-dalam, pikirannya tanpa sadar memikirkan penampilan Siatong, Kiao Rao menggigitnya, giginya, memaksakan dirinya untuk tidak melihat ke bawah ke kaki ketinggian, jantungnya mendatar lalu langsung menghadap keluar jendela, pegang erat spray dan mulai turun. Mungkin karena kekuatan Kiao Rao terlalu kecil, jahitan antar spray tidak terlalu rapat. Saat kaki Kiao Rao benar-benar meninggalkan ambang jendela, tempat jahitan kedua lembar itu mulai mengeluarkan suara yang berbahaya. Mata besarnya menatap ketakutan, melihat 2 lembar kertas yang semakin terpisah, mata Kiao Rao penuh dengan keterkejutan, dia dengan erat menggenggam lembaran itu di tangannya, untuk sesaat, dia tidak tahu harus berbuat apa. Melihat kedua lembaran itu terlepas, Kiao Rao tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Detik berikutnya, seluruh orang mulai terjatuh. Panik memejamkan mata, Kiao Rao menyerah begitu saja, bayangkan rasa sakit karena jatuh ke tanah tidak kunjung datang, ujung hidungnya masih menyisakan sedikit aroma. Samar, Kiao Rao menggigil, dia belum sempat membuka matanya, tapi suara rendah seorang pria tiba-tiba terngiang di telinganya. Hati-hati, Nona, tertangkap, jantungnya berdebar beberapa saat, Kiao Rao langsung membuka matanya, dia menemukan bahwa dia sedang terjatuh, ada seseorang yang dengan mantap menangkap tubuhnya. Berpikir bahwa dia masih dalam pelukan pria itu, wajah Kiao Rao sedikit memerah. Dia dengan cepat melepaskan diri dari pelukan pria itu. Wajah Kiao Rao sangat malu. Terima kasih. Sedikit muntah saat menghembuskan napas, meskipun itu ucapan terima kasih, Kiao Rao juga tidak pernah mengangkat kepalanya. Saya ditangkap oleh seseorang ketika saya melewati tembok. Jika hal seperti ini diceritakan, sungguh memalukan. Terlebih lagi, Kiao Guanli secara khusus menekankan bahwa saya tidak diizinkan keluar. Jika pengawal itu memberitahu Kiao Guanli bahwa dia ingin melarikan diri hari ini, saya khawatir Kiao Rao pasti akan mengutuknya pada saat itu. Mungkin kontrol akses Kiao Rao akan menjadi lebih ketat pada saat itu. Begitu dia berpikir bahwa dia akan dirawat dengan lebih ketat oleh Kiao Guanli, mata Kiao Rao memancarkan sedikit rasa sakit. Dia menggigit bibirnya sedikit dan memikirkannya dalam diam untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia mengambil keputusan. Sebelum pria itu berbicara, Kiao Rao membuka mulutnya lagi dengan tenang. Itu apa yang terjadi hari ini kamu, bisakah kamu berhenti memberitahuku ayah? Pria di samping tidak membuka mulut untuk menjawab, hanya suasana sunyi yang menanggapi Kiao Rao. Tak disangka, mulutnya akan diperlakukan seperti ini oleh pengawalnya. Telinga Kiao Rao menjadi merah lagi. Kiao Rao tidak pernah meminta apapun dari orang lain. Dia tidak menyangka pertama kali dia bertanya hari ini akan menjadi hasil yang memalukan. Rasa malu yang tak bisa dijelaskan di hatiku, Kiao Rao mengatupkan mulutnya, matanya melayang sedikit kemarahan, juga tidak bisa membantu tetapi di dalam hatiku mulai diam-diam membenci pengawal yang terlalu dingin.
Pria di sampingnya masih diam dan tidak membuka mulut. Kiao Rao melihat bahwa permohonannya tidak berguna bagi pria ini. Dia muntah, dan sedikit ketidakberdayaan melintas di matanya. Jika kamu tidak dapat menjawab permintaanku, lupakan saja, hanya saja bisakah kamu tidak memberitahu ayahku bahwa aku hampir jatuh dari tangga ketika kamu melaporkan hal ini kepadanya. Jika Kiao Guanli tahu bahwa dia hampir jatuh ketika dia mengambil risiko membalikkan badan jendela, dia akan sangat khawatir. Tidak hanya khawatir, saya takut jendela atas dan bawah villa Kiao akan terkena jaring anti-maling Kiao Guanli. Untuk saat itu, Kiao Rao benar-benar dipanggil setiap hari tidak boleh dianggap tidak efektif. Kiao Rao dengan hati-hati membuka mulutnya untuk menguji, tapi pria di sampingnya masih diam. Pria itu begitu pendiam sehingga Kiao Rao bertanya-tanya apakah ada orang lain selain dia. Sedikit mengernyit, Kiao Rao perlahan mengangkat kepalanya, sedikit memutar kepalanya dan melihat ke samping. Kiao Rao menatap mata dalam pria itu. Melihat penampilan pria itu, wajah Kiao Rao langsung memucat. Dia tanpa sadar melangkah mundur dan menatap mata pria itu dengan penuh kepanikan. Kenapa kamu? Secara paksa ingin memakai gelang untuk diri sendiri dan menyakiti pria Siatong, bagaimana dia bisa ada di sini? Penglihatan itu melihat sekeliling, wajah Kiao Rao sangat jelek, bagaimana kamu bisa masuk? Ini rumah Kiao, jangan main-main, aku akan bersikap kasar kepadamu jika kamu main-main lagi. Suatu hari, hati Kiao Rao masih memiliki rasa takut yang berkepanjangan, takut Gu Haoran akan kembali emosinya tidak terkendali untuk melakukan sesuatu pada dirinya sendiri. Seluruh orang Kiao Rao mau tidak mau. Mendekat ke dinding, dia memperhatikan Gu Haoran dengan waspada, dengan hati-hati jaga jarak dengan Gu Haoran. Tidak menyangka Kiao Rao melihat reaksi pertama mereka yang begitu ketakutan, mata Gu Haoran menunjukkan sedikit ketidakberdayaan, dia menyesap mulutnya, lama sekali membuka mulutnya dengan tenang. Jangan takut, Nona, aku tidak akan melakukan apapun padamu. Sekarang, itu pengawal Kiao, kata Gu Haoran, juga menunjuk ke pakaiannya. Kiao Rao ini baru mengetahui bahwa pria aslinya, sebenarnya mengenakan seragam pengawal Kiao pakaian. Awalnya, pakaian pengawal sederhana dikenakan pada seorang pria, namun hal itu menonjolkan perawakan pria tersebut, yang sepertinya dibuat khusus untuk pria tersebut. Sekalipun kain termurah dikenakan di tubuh Gu Haoran, tidak akan terlihat murahan. Kiao Rao harus mengakui bahwa pria di depannya adalah orang yang alami. Kilatan mata terkejut, Kiao Rao menatap mata Gu Haoran yang masih waspada. Bagaimana kamu bisa masuk? Apa yang ingin kamu lakukan di rumah kami? Pria ini hampir melukai dirinya sendiri. Tentu saja, Kiao Guanli tidak akan membiarkan pria ini datang ke rumah Kiao sebagai pengawal, tetapi Gu Haoran sekarang benar-benar berdiri di depannya, jadi hanya ada satu kemungkinan, yaitu Gu Haoran sengaja menyelinap ke rumah Kiao. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan pria ini? Sedikit menggigit bibir, hati Kiao Rao masih merasa takut. Selagi ayahku belum kembali, sebaiknya kamu cepat pergi. Aku bisa berpura-pura tidak tahu apa-apa tentang hari ini. Tolong segera tinggalkan rumahku. Tidak peduli apapun, dalam hati Kiao Rao, Gu Haoran telah diposisikan sebagai keberadaan yang berbahaya. Tidak peduli apa yang sengaja ingin dilakukan pria itu ketika dia menyelinap ke rumah Kiao, satu-satunya hal yang ingin dilakukan Kiao Rao sekarang adalah membiarkan pria itu pergi dari sini. Dengan apa yang terjadi beberapa hari yang lalu, Kiao Rao tidak berani bergaul dengan Gu Haoran sendirian. Melihat Kiao Rao begitu takut pada dirinya sendiri, hati Gu Haoran selain tidak berdaya, tetapi lebih atau menyesal. Mata Gu Haoran penuh penyesalan. Aku benar-benar tidak akan melakukan apapun padamu kali ini. Aku datang ke rumah Kiao sebagai pengawal hanya untuk menemuimu. Suara Gu Haoran terngiang di telinga. Mata Kiao Rao memancarkan jejak kerumitan, dan wajahnya masih waspada. Lihat aku, tapi aku tidak mengenalmu sama sekali. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Petik 2. Meskipun saya merasa akrab dengan pria ini, Kiao Rao tidak dapat mengingat keberadaan Gu Haoran. Setelah memikirkannya, dia hanya bisa menyerah. Mungkin pria ini hanyalah orang asing yang merasa familiar dengannya. Sambil menghela nafas sedikit, Gu Haoran masih menjawab, aku datang untuk meminta maaf padamu. Melihat wajah waspada Kiao Rao, mata Gu Haoran menunjukkan sedikit kerumitan. Dia mengatupkan mulutnya dan terus berbicara dengan lembut untuk waktu yang lama. Apa yang terjadi terakhir kali benar-benar salahku. Kamu dan istriku terlalu mirip. Aku terlalu emosional saat melihatmu hari itu.
Itu sebabnya aku mengenali orang yang salah dan secara tidak sengaja melakukan hal seperti itu padamu. Oleh karena itu, aku benar-benar merasa sangat menyesal, jadi saya ingin meminta maaf secara pribadi kepada Anda. Istri Anda, sedikit mengernyit, Kiao Rao Rao pertama kali menangkap kata-kata kunci Gu Haoran. Ya, istriku, dia menghilang belum lama ini. Aku belum menemukan keberadaannya. Kalian berdua sangat mirip, makanya aku mengenali orang yang salah. Apakah kamu benar-benar hanya mengenali orang yang salah? Kiao Rao Rao leng-leng, tapi dalam benaknya tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia melontarkan kecurigaan, untuk waktu yang lama dan terus bertanya. Jika aku benar-benar mirip istrimu, masuk akal jika kamu mengenali orang yang salah, tapi bagaimana dengan gelang yang aku lepas hari itu? Orang boleh saja mirip, tapi segala sesuatunya tidak boleh mengakui kesalahan, bukan? Masih ingat hari itu karena gelang di tangannya, emosi Gu Haoran tiba-tiba menjadi begitu heboh. Jika pria ini benar-benar mengenali orang yang salah, bagaimana penjelasan gelang itu? Tidak menyangka Kiao Rao Rao menjadi begitu pintar meskipun dia kehilangan ingatannya. Mata Gu Haoran menunjukkan sedikit kerumitan. Dia tampak terdiam selama beberapa detik, lalu menggerakkan bibirnya lagi. Kebetulan istri saya juga memakai gelang model ini. Saya terlalu bersemangat hari itu, jadi saya mengenali orang yang salah dan gelang itu pada saat yang bersamaan. Setelah saya kembali hari itu, saya dengan cermat melihat penampilan dari gelang itu dan ternyata gelang itu sebenarnya bukan yang kuberikan pada istriku. Ini benar-benar salahku karena aku mengenali orang yang salah dan hal yang salah, kata Gu Haoran, tapi juga merogoh sakunya dan mengeluarkannya. Setelah beberapa saat, sebuah gelang muncul di telapak tangannya. Gelang ini bukan milik istriku. Kalau begitu, sebaiknya aku mengembalikannya kepada nona muda. Gu Haoran selesai dan memberikan gelangnya ke Kiao Rao. Penampilan Gu tampak tulus. Kiao Rao berdiri tidak jauh dari situ dan melihat penampilan Gu. Dia sedikit mengernyit dan tampak ragu-ragu. Apakah pria ini mengatakan yang sebenarnya? Apakah ada suatu kebetulan di dunia ini? Ini terlalu aneh. Melihat Kiao Rao Rao Leng di situ, ragu-ragu untuk maju, Gu Haoran menghela nafas, dan kemudian suara lembut terus terbuka. Gelang ini kelihatannya sangat berharga, dan sepertinya sudah lama dipakai. Pasti itu adalah sesuatu yang sangat disukai wanita itu, jadi sekarang, tetap saja gelangnya. Jika Kiao Rao Rao menolak menerima gelang ini, bukankah dia akan mengecewakan Gu Haoran? Meskipun kepala hati sangat menantikan dan gelisah, namun wajah Gu Haoran masih acuh tak acuh, dia tidak berani membuat ekspresi apapun, karena takut Kiao Rao Rao akan menemukan sesuatu yang tidak biasa. Mata dari ekspresi tulus Gu Haoran tertuju pada gelang tangannya, Kiao Rao Rao menggigit bibir, dia ragu-ragu sejenak, akhirnya maju ke depan untuk segera mengambil kembali gelang itu dari tangan Gu Haoran. Gelang ini selalu dikenakan di pergelangan tangannya saat bangun tidur. Itu seharusnya menjadi hal yang sangat berharga di hadapannya. Model gelangnya juga sangat indah. Kiao Rao sangat menyukainya. Tapi betapapun aku menyukainya, jika menyangkut hari itu, Kiao Rao Rao harus tega mengembalikan gelang itu kepada Gu Haoran agar bisa kabur. Tidak menyangka gelang ini bukan milik pria ini, dan juga dikembalikan ke sisinya, Kiao Rao Rao sangat senang. Sudut mulutnya tanpa sadar sedikit terangkat, Kiao Rao Rao menggantung Mo dengan hati-hati akan memakai gelang lagi di pergelangan tangannya. Pergelangan tangannya yang kosong memakai gelang, tiba-tiba merasa bahwa ini adalah penampilannya yang paling lengkap. Melihat Kiao Rao Rao menyerahkan gelang itu lagi, dan juga memakainya dengan sangat berharga, mata Gu Haoran tersenyum, dan kepala di dalam hatinya akhirnya lega. Dengan lembut menggoyangkan beberapa tangan gelang itu, Kiao Rao Rao akhirnya tersenyum lebar, dia menoleh untuk melihat pria di sampingnya, sepertinya berpikir sejenak. Istrimu, orang macam apa dia? Meskipun pria di depannya hanya mengenakan pakaian pengawal yang paling umum, pakaian itu tidak menutupi temperamen mulia pria tersebut. Gu Haoran cantik dan anggun. Dari segala aspek pria tersebut, Kiao Rao Rao yakin bahwa identitas pria yang berbaur di rumahnya itu memang tidak biasa. Meski amarahnya sedikit pemarah, namun ketika sang pria menyebut istrinya, matanya penuh cinta yang tak bisa ditutup-tutupi. Melihat radian mulut pria itu, saat itu, Kiao Rao Rao sangat ingin mengenal istri pria itu. Dia pasti sangat mencintai istrinya, kalau tidak dia tidak akan melakukan hal konyol seperti itu. Hanya saja aku tidak tahu wanita seperti apa yang bisa membuat pria seperti itu menunjukkan ekspresi lembut saat menyebut namanya.
Istriku, Gu Haoran leng-leng, matanya tertuju pada wajah penasaran Kiao Rao Rao, sedikit mengaitkan bibirnya, dan membuka mulutnya sambil tersenyum untuk waktu yang lama. Istriku, dia adalah wanita tercantik di dunia. Meski biasanya dia sedikit bandel, terkadang dia menangis dan marah padaku, tapi tak satu pun dari ini yang bisa menyembunyikan kecantikannya di hatiku. Gadis paling biasa, tapi dalam hatiku, dia adalah bayi yang paling kucintai dalam hidupku. Orang yang digambarkan Gu Haoran adalah wanita di depannya. Mata lembut tertuju pada tubuh Kiao Rao Rao, Gu Haoran masih tersenyum, tapi senyumannya pasti lebih pahit. Jarak terjauh di dunia bukanlah antara hidup dan mati, tapi ketika orang yang paling kamu cintai berdiri di hadapanmu, kamu tidak bisa mengulurkan tangan dan memeluk. Wah, sepertinya kamu dan istrimu sangat bahagia. Dengarkan penjelasan Gu Haoran, Kiao Rao Rao hanya bisa menghela nafas dengan suara lembut. Dia memperhatikan dengan cermat penampilan Gu Haoran dan membuka mulutnya dengan suara lembut untuk waktu yang lama. Karena kalian berdua sangat bahagia, tapi kenapa istrimu akhirnya hilang? Gu Haoran tersenyum pahit di sudut mulutnya. Dia menghela napas, dan suasana hatinya di dasar matanya tiba-tiba menjadi rendah. Karena aku tidak melindunginya dengan baik, dia terluka. Jika kamu dapat membuat pilihan yang tepat pada saat pertama, Kiao Rao Rao tidak akan terjadi sekarang. Dan jika kamu menunjukkan pikiranmu lebih awal, Kiao Rao tidak akan pergi kamu sedih. 1000 kata, dalam analisis terakhir, ini adalah kesalahan Gu Haorannya. Ini adalah kegagalannya memberikan Kiao Rao rumah yang stabil dan bahagia. Keraguan-raguannya lah yang menyebabkan apa yang terjadi sekarang. Bagi keluarga Kiao Rao Rao dan Kiao, Gu Haoran merasa malu. Melihat suasana hati pria itu seketika menjadi sangat tertekan, Kiao Rao Rao pun tiba-tiba menyadari bahwa masalahnya mungkin akan menyentuh kenangan paling menyakitkan di hati pria itu. Kilatan di bagian bawah mata sedikit bingung, Kiao Rao Rao menggigit bibir, diam-diam mengangkat mau untuk melihat wajah pria itu, untuk sesaat beberapa tidak tahu bagaimana harus berbuat baik. Itu maaf, aku tidak bermaksud menyebutkannya untuk membuatmu sedih. Kiao Rao Rao sedikit bersalah. Gu Haoran tersenyum dan tidak banyak bicara. Tidak masalah. Itu semua sudah berlalu. Aku sudah menemukan jawabannya. Gu Haoran sudah mengambil keputusan. Tidak peduli apakah Kiao Rao dapat mengingat dirinya sendiri atau tidak, dia akan selalu bersama Kiao Rao sepanjang hidupnya. Meskipun dia adalah peran kecil yang tidak dikenal sepanjang hidupnya, selama dia bisa menonton Kiao Rao dari jauh setiap hari, Gu Haoran akan puas. Selama Kiao Rao bisa bahagia, Gu Haoran akan merasa puas dalam hidupnya. Tetapi istrimu sudah lama hilang. Apakah kamu mencarinya? Kenapa tidak ada kabar sama sekali? Kiao Rao mengerutkan kening, sedikit bingung. Senyuman muncul dari dasar matanya. Gu Haoran menggelengkan kepalanya, tidak peduli apakah ada berita atau tidak, aku akan selalu mencarinya. Selama dia masih di sana, aku tidak akan menyerah. Saya tidak menyangka pria ini terlihat seperti orang bodoh, tetapi hatinya begitu penuh kasih sayang. Kesan Gu Haoran jauh lebih baik di hatinya. Kiao Rao Rao mengangguk, dan ada senyuman di matanya. Istrimu akan sangat senang mengetahui bahwa kamu sangat mencintainya. Melihat wanita di depannya, tidak lagi takut pada dirinya sendiri, Gu Haoran dipenuhi dengan kegembiraan. Dia mengangguk dan menatap mata wanita itu dengan penuh kelembutan. Dia akan tahu, selama Anda bekerja keras, Kiao Rao Rao akan mengetahui cintanya. Gu Haoran sangat yakin bahwa selama dia bekerja keras, Kiao Rao Rao akan menyadari bahwa dia adalah wanita paling bahagia di dunia. Kiao Rao tersenyum, matanya tanpa sadar menyapu lengan pria itu, wajah Kiao Rao sedikit berubah. Tanganmu, ada apa? Dia menunjuk ke lengan pria itu. Pakaian di lengannya telah rusak, memperlihatkan daging dan darah yang tersembunyi di dalamnya. Darah di sekitar luka seharusnya membeku, tetapi masih terasa nyeri. Mau tidak mau dia sedikit mengernyit. Mata Kiao Rao Rao tanpa sadar menjadi sedikit khawatir, bahkan dia tidak menyadarinya. Dengan santai melirik lengannya, melihat luka yang sudah mengeras, Gu Haoran mengangkat bahu. Mungkin tidak sengaja tergesek saat aku menangkapmu tadi. Itu hanya luka kecil, tidak masalah. Wajah Gu Haoran tidak penting. Untuk membuktikan bahwa dia tidak peduli, dia sengaja mengulurkan tangannya dan menggerakkan lengannya. Tanpa diduga, dia secara tidak sengaja menarik lukanya. Semburan rasa sakit yang memilukan datang dari lukanya, dan tanpa sadar dia mengerutkan kening. Pria itu tidak bisa menahan nafas dengan suara rendah. Soalnya,
Ini sangat serius sehingga kamu mengatakan itu tidak masalah. Tindakan Gu Haoran membuat Kiao Rao ketakutan. Matanya tertuju pada alis Gu Haoran yang sedikit mengernyit. Mata Kiao Rao sedikit lebih mencela. Tidak peduli bagaimana mengatakannya, Gu Haoran terluka karena dia menangkapnya. Luka di tangan Gu Haoran ada hubungannya dengan dia. Kiao Rao tidak bisa hanya duduk diam dan mengabaikannya. Mata tertuju pada luka pria itu, memperhatikan luka yang mengeras karena gerakan Gu Haoran yang tidak teratur dan mulai mengeluarkan darah. Darah merah terpantul di pupil Kiao Rao, terutama yang menyilaukan. Apa yang harus dilakukan? Apakah lukanya berdarah lagi? Melihat lukanya robek lagi, wajah Kiao Rao langsung berubah. Dia mengerutkan kening, fundusnya penuh kekhawatiran. Kapan Kiao Rao, seorang wanita muda yang tidak menyentuh Yang Chunsui di hari kerja, mengalami hal seperti ini lagi? Saat dia menghadapi situasi seperti ini untuk pertama kalinya, Kiao Rao benar-benar bingung dan bingung. Dibandingkan dengan kepanikan Kiao Rao, Gu Haoran tampak tenang. Dia mengatupkan mulutnya, mengangkat matanya dan menatap wajah Kiao Rao. Tidak masalah, minum saja obat untuk menghentikan pendarahannya. Ini tidak serius. Oh iya, hentikan pendarahannya dulu. Setelah diingatkan oleh Gu Haoran, Kiao Rao menjadi sedikit tenang dan melihat luka pria itu yang semakin serius. Kiao Rao ragu-ragu sejenak dan kemudian mengambil keputusan. Tanganmu terluka karena kamu menyelamatkanku. Aku khawatir sudah terlambat untuk mengirimmu ke rumah sakit. Tampaknya ada kotak obat sederhana di villa. Jika kamu tidak keberatan, sebenarnya aku bisa menghentikannya, darah untukmu terlebih dahulu, lalu kamu bisa pergi ke rumah sakit untuk meresepkan obat. Situasinya mungkin jauh lebih baik. Petik 2. Untuk dapat melihat lebih banyak berarti bergaul dengan Kiao Rao. Bagaimana bisa Gu Haoran menolak? Dia mengatupkan mulutnya dan mengangguk dengan lembut. Merupakan kehormatan bagi saya untuk meminta wanita tertua membalut saya sendirian. Bagaimana saya bisa tidak menyukainya? Angkat Mou Jiaochen dari tatapan mata Gu Haoran, Kiao Rao ini hanya berbalik untuk mengurus diri sendiri menuju jalan villa. Sebaiknya kita melalui pintu belakang, atau jika kita dilihat oleh orang lain, kita mungkin akan bergosip. Sekarang bekerjalah dengan cara yang adil untuk Kiao Guanli. Dia diam-diam disusupi oleh keluarga Kiao. Jika dia pergi ke villa dari gerbang depan, dia pasti mengetahuinya. Kiao Rao memikirkannya, dan akhirnya memutuskan untuk membawa Gu Haoran masuk dari pintu samping. Gu Haoran mengangguk dan tidak berbicara, tapi diam-diam mengikuti Kiao Rao di belakang. Melihat sosok wanita yang familiar itu, Gu Haoran mengatupkan mulutnya dan matanya penuh dengan kedalaman. Setelah diam-diam membawa Gu Haoran ke kamarnya, Kiao Rao diam-diam keluar dan menemukan kotak obat cadangan Kiao. Dia takut ada pelayan yang masuk dan mengganggunya. Kiao Rao dengan hati-hati mengunci pintu. Karena lukanya ada di lengannya, Gu Haoran harus melepas mantelnya untuk memudahkan Kiao Rao mengoleskan obat. Tapi karena lengannya terluka sehingga tidak nyaman untuk melakukannya. Tentu saja, masalah melepas pakaian menjadi tanggung jawab Kiao Rao. Wajah merah dengan lembut akan melepas mantel Gu Haoran, pria di dalam hanya mengenakan kemeja tipis. Kemeja akan memperlihatkan sosoknya secara utuh, udara dipenuhi dengan bau hormon pria, membuat Kiao Rao tidak bisa menahan telinganya yang merah. Merasakan tatapan panas dari para pria, Kiao Rao menggigit bibirnya dan dengan cepat mengalihkan pandangannya. Sosok Gu Haoran sangat bagus, yang harus diakui Kiao Rao. Bahkan jika dia telah menggerakkan matanya, sisa cahaya Kiao Rao tanpa sadar masih mengarah ke dada Gu Haoran. Dada pria ini kelihatannya sangat jelas, jika di atas pasti sangat aman bukan? Dalam pikiran yang tidak secara sadar muncul ide untuk terbuka, Kiao Rao takut akan lompatan besar, dia mengatur suasana hatinya untuk sementara waktu, menahan matanya untuk tidak melihat ke dada Gu Haoran. Dipaksa untuk tenang, Kiao Rao mulai berkonsentrasi pada luka Gu Haoran. Ketika bola kapas berisi disinfektan menyentuh lengan pria itu, Kiao Rao menyadari bahwa tubuh pria itu tiba-tiba bergetar. Dia tercengang. Dia segera menghentikan tindakannya dan menatap wajah pria itu dengan penuh perhatian. Ada apa? Apa sakit? Melihat wajah pria itu sedikit pucat, Kiao Rao berkedip, bertanya dengan lembut. Merasakan perhatian pada mata Kiao Rao, Gu Haoran merasakan arus hangat di hatinya. Dia tanpa sadar memunculkan senyuman tipis di sudut mulutnya, lalu dia menggelengkan kepalanya dengan lembut. Tidak apa-apa, aku orang besar yang bisa menahan rasa sakit kecil ini. Lanjutkan, Gu Haoran tersenyum,
tetapi emosi di dalam matanya dapat dengan jelas melihat apa yang dia alami. Mulutnya tidak berkata apa-apa, tapi hati Gu Haoran terasa tidak berdaya. Luka di lengan sebenarnya hanyalah beberapa luka kecil. Jika ingin membalutnya juga sangat sederhana. Anda hanya perlu menggunakan disinfektan untuk membersihkan bekas luka yang berkeropeng, lalu mengoleskan sedikit salep untuk membalutnya dengan kain kasa. Latihan Kiao Rao Rao sepenuhnya benar, tetapi satu-satunya kesalahannya adalah dia menggunakan terlalu banyak tenaga dan tidak tahu betapa pentingnya hal itu. Hanya karena Gu Haoran tidak waspada terhadap tangan berat Kiao Rao, dia tidak menahan diri sejenak. Tapi itu tidak masalah, selama Kiao Rao bisa begitu lembut pada dirinya sendiri, selama dia punya kesempatan untuk terus minum, Kiao Rao bisa rukun sendiri, bahkan jika itu untuk melukai lengannya, Gu Haoran mungkin akan baik-baik saja bersedia. Benarkah? Tidak apa-apa. Bola kapas di tangannya sedikit bergetar. Bagi Gu Haoran, Kiao Rao jelas tidak mempercayainya. Dia mengerutkan kening, tapi dia tidak berani memulai. Wajah laki-laki itu pucat pasi, kenapa dia bersikeras bisa? Kiao Rao Rao ada yang tidak mengerti, dia dengan tumpul memegang bola kapas, ada yang bingung. Bagaimana Gu Haoran bisa menunjukkan kelemahan di depan Kiao Rao? Pria itu mengaitkan bibirnya dan tertawa, mengangguk lagi. Tidak apa-apa, lanjutkan, atau setelah pembekuan darah, akan lebih sulit untuk membersihkannya. Kata Gu Haoran, tetapi juga melihat ke bawah ke lengannya. Gu Haoran adalah pengingat, mata Kiao Rao Rao juga tanpa sadar melihat ke arah luka pria itu. Karena pembekuan darah Gu Haoran, yang telah dibersihkan dengan sangat keras, menggumpal kembali. Darah mengalir di sekitar luka. Kelihatannya sangat menyakitkan. Ini, takut lukanya menjadi semakin serius, Kiao Rao menggigit bibirnya dan akhirnya mengambil keputusan. Untuk menebus kesalahannya pada pria ini, dia hanya bisa melakukannya. Sedikit menghela nafas, Kiao Rao Rao berkedip, sekali lagi mengepalkan tangan bola kapas. Baiklah, jadi aku mulai. Sebelum memulai, Kiao Rao secara khusus bertanya lagi, melihat penampilan cantik wanita itu, mata Gu Haoran penuh dengan senyuman. Baiklah, kamu mulai. Mendapat jawaban Gu Haoran, Kiao Rao Rao mengangguk, mengambil bola kapas di tangannya dan mengulurkannya lagi ke luka Gu Haoran. Kali ini Kiao Rao Rao tampaknya memiliki pengalaman, terutama pendiam dan lincah, dan kekuatannya juga jauh lebih kecil. Bau disinfektan menyebar ke seluruh ruangan. Rasa sakit di lengannya datang dari waktu ke waktu, tapi wajah Gu Haoran tidak berubah sama sekali. Pria itu hanya mengatupkan mulutnya dan menatap wanita di depannya yang sedang menundukkan kepala dan berkonsentrasi membersihkan lukanya. Kiao Rao Rao dalam keadaan tenang itu indah dan mengharukan. Sejak pernikahan itu terjadi, Gu Haoran tidak pernah sedekat ini dengan Kiao Rao Rao. Melihat penampilan wanita yang pendiam dan serius itu, Gu Haoran tidak bisa menahan diri untuk memalingkan muka sejenak. Setelah berkonsentrasi pada perawatan luka pria itu, Kiao Rao Rao menghela napas lega. Melihat luka di lengan pria itu, Kiao Rao tidak bisa menahan senyumnya. Selesaikan, meskipun penampilannya sedikit jelek, asalkan bisa menghentikan pendarahan sementara, bukan begitu. Angkat Mou ingin menanyakan maksud Gu Haoran, tiba-tiba Kiao Rao Rao mengangkat Mou, lalu langsung menabrak Gu Haoran murid yang dalam itu. Emosi pria itu begitu dalam dan kusut, samar-samar dengan sedikit rasa bersalah, biarkan Kiao Rao Rao beberapa saat juga tidak merespon. Dua orang begitu diam-diam saling memandang, sampai ragu-ragu selama beberapa detik, Kiao Rao Rao hanya bereaksi. Dengan tergesa-gesa menghilangkan pandangan bahwa dirinya dan pria itu saling memandang, mulut Kiao Rao Rao terbatuk pelan, ekspresi wajahnya tampak canggung. Kamu, untuk apa kamu melihatku? Mungkin karena rasa sayang Gu Haoran yang dalam terhadap istrinya, atau mungkin karena hatinya selalu menyimpan rasa keakraban dengan pria yang ingin dia dekati ini. Kesan Kiao Rao Rao terhadap Gu Haoran telah berubah tanpa disadari. Meski masih ada rasa takut, namun setidaknya kini Kiao Rao Rao tidak akan lagi menahan keinginan untuk lepas dari sisi Gu Haoran. Suara wanita itu membangunkan Gu Haoran dari pemikirannya yang mendalam. Ketika dia sadar kembali, dia menemukan bahwa Kiao Rao Rao menghadap dirinya dengan canggung, dan luka di lengannya telah ditutup. Melihat kain kasa yang dibungkus pita kecil di lengannya, Gu Haoran tidak bisa menahan tawa. Sama sekali tidak jelek, tapi lucu. Mendengarkan pria memuji dirinya sendiri, telinganya kembali memerah tanpa sadar, Kiao Rao Rao tersenyum, suasana hatinya jelas lebih baik. Yah, kamu tidak melihat siapa yang membalutmu.
Meskipun keahliannya buruk, tetapi teknik membungkuk Kiao Rao Rao adalah yang terbaik. Luka jelek asli dengan busur, tetapi tidak terlalu menyedihkan. Memalingkan kepalanya, dia secara tidak sengaja menatap mata pria itu dengan penuh kasih sayang. Mata Kiao Rao berkedip sedikit bingung. Dia tanpa sadar mengalihkan pandangannya dan sedikit mengatupkan mulutnya. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu, terdiam lama sebelum bisikan godaan terbuka. Bahwa kamu baru saja menatapku seperti itu, bukankah kamu memikirkan istrimu yang hilang lagi? Kiao Rao membuka mulutnya dengan suara rendah, tetapi Gu Haoran sedikit terkejut. Untuk pertama kalinya, dia tidak terburu-buru menjawab pertanyaan Kiao Rao. Melihat wanita canggung di depannya, mata Gu Haoran menunjukkan sedikit ketidakberdayaan dan tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Di mana dia punya istri yang hilang, istri Gu Haorannya, bukankah kamu berdiri di depannya sekarang? Gu Haoran ingin menceritakan semua hal yang dia dan Kiao Rao alami sebelumnya, tapi Gu Haoran tahu dengan jelas bahwa dia tidak bisa melakukannya. Dia tidak bisa, tidak mau, dan tidak berani melakukannya. Terakhir kali, Kiao Rao sangat takut pada dirinya sendiri karena dia kehilangan kendali atas emosinya. Hal ini juga menyebabkan masuknya Siatong yang tidak bersalah ke rumah sakit. Jika Qin Mucai sudah mulai menentang kontak Siatong dengannya, Gu Haoran tidak punya pilihan selain menyesalinya. Karena dia tahu dia telah melakukan kesalahan. Dia tidak sengaja melukai Siatong dan hampir membahayakan bayi Siatong. Masuk akal bagi Qin untuk melakukannya. Sekarang, tanpa bantuan Siatong, tidak mudah untuk mendekati Kiao Rao lebih awal. Ini hanya kesempatan singkat untuk bertemu. Bagaimana Gu Haoran bisa mengulangi perbuatannya pada Kiao Rao hari itu? Belakangan ini, Gu Haoran memikirkannya dengan hati-hati untuk waktu yang lama. Jika dia ingin mengingatkan Kiao Rao akan kenangannya, dia harus sering muncul di depan Kiao Rao. Jika dia bisa, sebaiknya dia mendapatkan kepercayaan Kiao Rao sekarang. Selama Anda memiliki kepercayaan Kiao Rao, dan Anda muncul di depan Kiao Rao dari waktu ke waktu, tidak masalah bagi Kiao Rao untuk memulihkan ingatannya. Sekarang hal terpenting bagi Gu Haoran adalah mendapatkan kepercayaan dan identitas Kiao Rao Rao sesegera mungkin. Suasana fundus mata sedikit diwarnai agak sepi, Gu Haoran menunduk, untuk waktu yang lama hanya memuntahkan sepatah kata pun dari bibir tipisnya. Maaf, kamu dan istriku sangat mirip sehingga aku. Kata Gu Haoran, sepertinya ada sedikit menyalahkan maksud mereka sendiri. Kiao Rao Rao tahu, dengan cepat menggelengkan kepalanya. Tidak masalah, tidak masalah. Aku hanya bertanya, aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Karena istri Gu Haoran ingin menjadi serupa, pria ini sangat merindukan istrinya. Wajar jika dia salah mengenali istrinya sejenak. Hanya saja mengapa melihat pria ini kepada istrinya dengan penampilan yang begitu penuh kasih sayang, hati Kiao Rao 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 tiba-tiba bisa merasa tidak puas selama beberapa menit. Sedikit berkerut, Kiao Rao Rao juga tidak bisa membayangkan isi hatinya yang hilang itu sebenarnya datang dari mana. Namun satu-satunya yang bisa ia pastikan adalah bahwa pria di depannya bukanlah pria jahat, ia hanyalah pria miskin yang datang untuk merindukan istrinya. Gu Haoran tidak melakukan kesalahan apapun. Kesalahannya adalah dia terlihat terlalu mirip dengan istrinya yang hilang, yang menyebabkan apa yang terjadi di luar rumah Kiao beberapa hari yang lalu. Dengan lembut menghela nafas, mata Kiao Rao Rao sedikit lebih penasaran. Entah wanita seperti apa yang sebenarnya mampu membuat pria begitu bertekad padanya, dan akan melakukan hal seperti itu secara impulsif. Apakah aku benar-benar mirip istrimu? Jika aku punya kesempatan, aku benar-benar ingin bertemu dengannya. Mulut Kiao Rao Rao yang mengerut berbisik bahwa dia benar-benar penasaran. Betapa miripnya dia dengan wanita itu akan membuat pria salah menilai istrinya. Sayangnya istri Gu Haoran telah menghilang. Meskipun dia penasaran untuk melihatnya, saya khawatir itu tidak mungkin. Pria di sekitar tidak bergerak. Kiao Rao sedikit penasaran. Dia mengatupkan mulutnya. Kemudian dia mengangkat matanya dan dengan hati-hati melihat penampilan Gu Haoran dengan sisa cahaya. Namun, dia tercengang. Pria itu tersenyum lembut pada dirinya sendiri. Radian sudut mulutnya yang jatuh ke mata Kiao Rao begitu hangat. Pupil yang dalam mencerminkan penampilannya sendiri. Mata pria itu sangat dalam, jauh di matanya hanya bisa menampung Kiao berikutnya. Rao, akan ada peluang. Nada lembut dari mulut pria itu keluar, Kiao Rao Rao sejenak melihatnya lagi terpikat, menatap pria di depannya, senyum familiar dari mulut pria itu terlintas di benakku, seolah-olah ada gambaran berantakan di pikiranku,
Kiao Rao Rao mencoba memahami gambar yang rusak itu, tapi bagaimana tidak bisa memahaminya. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah bahwa pernah ada seorang pria yang begitu lembut tersenyum pada dirinya sendiri. Pria itu sepertinya dia adalah orang yang sangat penting bagi dirinya sendiri. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menepuk kepalaku. Kiao Rao mencoba mengingat gambaran terpisah di benaknya, tetapi sekeras apapun dia mencoba, gambar itu tidak muncul lagi. Kilatan senyuman itu begitu akrab dan lembut, Kiao Rao Rao mencoba memikirkannya, namun tidak dapat menemukan sedikit pun wajah pemilik senyuman itu di benaknya. Tanpa sadar mengangkat matanya lurus untuk melihat ke depan Gu Haoran, Kiao Rao Rao yang dingin tidak mengeluarkan sepatah kata pun dari mulut Lingding. Sebelum kita, apakah kalian saling kenal? Kepala jantungnya berdebar tanpa sadar untuk sementara waktu, dan suasana hati Gu Haoran sedikit berubah. Mengapa Kiao Rao tiba-tiba mengucapkan kalimat seperti itu? Apakah dia memikirkan dirinya sendiri? Secercah kegembiraan melintas di dasar matanya. Gu Haoran bersiap untuk menjawab, tapi matanya secara tidak sengaja bertemu dengan mata Kiao Rao Rao. Suasana hati wanita di bawah matanya begitu bingung sehingga dia tampak sangat bingung. Dia tidak ingin memikirkan apapun. Otak juga dengan cepat menjadi tenang. Gu Haoran diam-diam mengamati penampilan Kiao Rao Rao, akhirnya menggelengkan kepalanya dengan lembut. Tidak, mungkin kita baru saja bertemu di suatu tempat, jadi kamu masih mengira aku sangat familiar dengannya. Gu Haoran membuka mulutnya dengan tenang untuk menguji. Kiao Rao Rao mengatupkan mulutnya dan tidak berbicara. Dia masih memegangi rambutnya erat-erat, alisnya terkunci, seolah dia masih berusaha mengingat sesuatu. Otaknya ingin meledak, tetapi Kiao Rao Rao tidak menemukan apapun pada akhirnya. Dia muntah dan hanya bisa menyerah tanpa daya. Seharusnya, ada intuisi di dalam hatinya, Kiao Rao Rao berpikir bahwa dia pasti sudah mengenal pria ini sebelumnya, dan hubungannya tentu tidak umum. Kalau tidak, mengapa dia merasa bahwa orang ini begitu akrab, dan pikirannya akan memikirkan gambar-gambar terpisah yang tidak dapat dijelaskan itu. Gu Haoran harus mengenal dirinya sendiri, Kiao Rao Rao menegaskan dalam hati. Biarkan saja Kiao Rao Rao tidak mengerti, karena dirinya dan Gu Haoran adalah kenalan, maka ketika dirinya bertanya, mengapa Gu Haoran bisa menyangkal fakta bahwa ia mengenal dirinya lagi. Kiao Rao tidak dapat memahaminya. Melihat penampilan Kiao Rao yang kontemplatif, Gu Haoran mengatupkan mulutnya, dan menyadari bahwa jawabannya pasti menimbulkan kecurigaan Kiao Rao. Telinga tiba-tiba teringat suara mobil yang masuk ke halaman, wajah Gu Haoran berat, dia langsung berdiri dari sofa, tindakan tiba-tiba itu membuat Kiao Rao Rao takut. Apa yang kamu lakukan? Aku takut setengah mati. Terkejut menepuk dadanya, Kiao Rao terbangun dari meditasinya, melihat pria yang berdiri di depannya, Kiao Rao sedikit terguncang. Apa yang tiba-tiba dibela pria ini? Sedikit berkerut, Kiao Rao Rao siap untuk berbicara lagi, tanpa diduga sisi Gu Haoran akan mengambil yang pertama. Ayahmu harusnya kembali. Apa? Itu hanya sebuah kata sederhana, tapi membuat kaki Kiao Rao tergesa-gesa. Dia juga berdiri dari sofa, wajahnya jelas pucat. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus kita lakukan? Petik 2. Jika Kiao Guanli menemukan dirinya bersama Gu Haoran, Kiao Guanli akan marah. Terlebih lagi, pria itu berpura-pura menjadi pengawal dan sengaja menyelinap masuk. Jika dia ditemukan, akhir hidupnya akan menyedihkan. Pria ini baru saja menyelamatkan dirinya sendiri. Mata tanpa sadar jatuh di tangan Gu Haoran yang membalut lukanya, mata Kiao Rao Rao memancarkan sedikit kekhawatiran. Lihat Kiao Rao Rao yang kebingungan, Gu Haoran terlihat masih tenang, mulutnya sedikit mengerucut, mulut Gu Haoran yang dalam bersuara untuk menghibur wajah yang bingung. Tidak apa-apa, saya akan segera pergi. Aku berjanji tidak akan ditabrak oleh ayahmu. Pergi. Kiao Rao Rao leng-leng, tapi sekarang, dari mana kamu bisa berangkat? Kiao Guanli jelas sudah tiba di bawah. Jika Gu Haoran pergi dari pintu depan, dia pasti akan bertemu langsung dengan Kiao Guanli. Jika dia diizinkan keluar dari pintu samping, dia mungkin ditemukan oleh pengawal di belakang. Kiao Rao Rao tiba-tiba menyesal. Kenapa dia harus tinggal bersama Gu Haoran begitu lama? Jika dia menyuruh Gu Haoran meninggalkan rumah Kiao segera setelah dia naik ke atas dan menyelesaikan urusannya, itu tidak akan terjadi sekarang. Tidak, kamu tidak bisa pergi. Kiao Rao Rao mengerutkan kening dan tampak sedih. Gu Haoran tidak berbicara. Lelaki itu tenang dan matanya memandang sekeliling ruangan dengan cepat,
dan akhirnya jatuh ke ambang jendela dengan jendela terbuka. Aku akan pergi ke sana, kata Gu Haoran, mengambil salah satu sisi mantel dan berjalan menuju jendela. Kiao Rao Leng dengan cepat mengikuti sosok pria itu. Gu Haoran berkata bahwa itu adalah jendela yang ingin disembunyikan oleh Kiao Rao sekarang. Spray masih terikat di ambang jendela, dan jejak kaki yang agak berantakan di lantai bawah mengingatkan Kiao Rao apa yang baru saja terjadi. Dalam benaknya tanpa sadar memikirkan dirinya sendiri yang baru saja hampir terjatuh, wajah Kiao Rao berubah, dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. Tidak, terlalu berbahaya di sini. Tanganmu masih terluka. Meski itu cara teraman untuk turun dari sini, tangan Gu Haoran masih terluka karena dia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika dia turun dari sini, dia mungkin akan terluka lagi. Jika dia tidak berdiri sebaik dirinya dan jatuh, itu akan sangat menyedihkan. Tidak apa-apa, Gu Haoran tersenyum. Dia membuka mulutnya dan ingin menjelaskan sesuatu kepada Kiao Rao dengan suara lembut. Tapi tiba-tiba, ada langkah datang dari pintu. Suara langkah kaki sangat mantap, mendengarkan suaranya jelas menuju ruangan Kiao Rao untuk berjalan. Wajahnya sedikit berubah. Gu Haoran berkedip tak berdaya. Ayahmu sudah sampai di depan pintu. Sudah terlambat. Aku harus segera pergi. Jika Kiao Guanli tahu bahwa dia menyelinap ke rumah Kiao dengan pakaian pengawal untuk mendekati Kiao Rao, dia pasti akan kesulitan. Tidak masalah jika Kiao Guanli dipukuli dan dimarahi. Jika Kiao Guanli lebih ketat dalam berpatroli di keluarga Kiao, maka dia ingin menyelinap masuk untuk mencari Kiao Rao lagi. Ini tidak mudah. Agar aman, setelah kehilangan dirinya, dia bisa datang ke rumah Kiao untuk menemui Kiao Rao. Gu Haoran akhirnya memutuskan sebaiknya dia pergi secepat mungkin. Sensitif berbalik lalu menginjak ambang jendela, melihat pria itu berpose ingin melompat ke bawah. Kiao Rao Leng, buru-buru khawatir, suara rendah terbuka. Bisakah kita bertemu lagi di masa depan? Meskipun hatinya tidak dapat mengingat hubungan antara dirinya dan pria ini, namun di hadapan Gu Haoran, hati Kiao Rao yang tak dapat dijelaskan memiliki dorongan untuk menjadi dekat. Dia sangat ingin bertemu pria ini lagi. Tidak menyangka Kiao Rao akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Gu Haoran Leng, dia tanpa sadar meraih tangan spray itu erat-erat, sambil tersenyum santai. Kalau bisa, aku akan datang ke rumah Yo besok. Kiao Rao Leng, beberapa tidak begitu mengerti. Gu Haoran menggunakan matanya untuk menunjukkan kain kasa di lengannya, sudut mulutnya sedikit terangkat. Jangan lupa, lenganku terluka karena kamu. Sebelum aku sembuh, aku akan datang ke sini setiap hari untuk mengganti balutanmu. Gu Haoran ingin mengganti balutan, dia hanya ingin terus mengganti balutan, seberapa dekat dengan Kiao Rao. Kiao Rao tentu saja tidak mengerti pikiran Gu Haoran, melihat ke lengan pria itu, Kiao Rao tersenyum maaf. Yah, karena kamu terluka karena aku akan bertanggung jawab sampai akhir. Begitu saya berpikir untuk bertemu Gu Haoran setiap hari, tanpa disadari suasana hati Kiao Rao jauh lebih baik. Gu Haoran tertawa, dia ingin mengatakan lebih banyak, tapi tiba-tiba dia teringat akan ketukan di luar pintu yang tertutup. Kiao Guanli ada di depan pintu. Melontarkan sedikit keengganan, Gu Haoran mengatupkan mulutnya. Kalau begitu aku pergi dulu hari ini, sampai jumpa besok. Kata Gu Haoran sambil memegang erat selimut itu dengan kedua tangannya, dia langsung melompat ke bawah. Sosok pria itu terjatuh dengan mantap ke tanah. Penampilan pendaratannya terlihat sangat santai, tanpa rasa malu yang baru saja dia alami. Berbaring di ambang jendela dan melambai ke Gu Haoran di lantai bawah, Kiao Rao juga dengan sengaja merendahkan suaranya, sampai jumpa besok gelombang. Menatap dalam-dalam senyuman Kiao Rao, Gu Haoran juga mengaitkan senyuman di bibirnya, yang hanya berbalik dan dengan cepat menghilang dari pandangan Kiao Rao. Meski tangannya terluka, tindakan Gu Haoran sangat sensitif. Dia dengan cepat melarikan diri dari beberapa pengawal di taman belakang. Dengan bantuan rakyatnya sendiri, Gu Haoran berhasil keluar dari rumah Kiao. Mobil sudah menunggu di sudut. Melihat Gu Haoran muncul, pengemudi segera turun dari mobil dan membantu Gu Haoran membuka pintu. Presiden, bisakah kita kembali sekarang? Melihat Gu Haoran, yang duduk di belakang dan sepertinya sedang dalam suasana hati yang baik, pengemudi itu membuka mulutnya dengan suara yang dalam. Awalnya, dia mengira Gu Haoran akan diusir oleh keluarga Kiao. Sopir itu siap mengantar Gu Haoran pergi dengan tergesa-gesa,
Tetapi yang tidak dia duga adalah Gu Haoran akan meninggalkan keluarga Kiao sesuai rencana awal, dan sepertinya suasana hatinya sedang baik. Melihat pintu Kiao yang tertutup melalui jendela, Gu Haoran mengatupkan mulutnya dan mengangguk setelah beberapa detik terdiam. Melihat hal tersebut, pengemudi segera menyalakan mobilnya dan pergi dari rumah Kiao. Sepanjang perjalanan, mobil itu sangat tenggelam, tetapi senyum tipis Gu Haoran di sudut mulutnya tidak hilang. Sopirnya penasaran banget, jadi dia bertanya lirih. "Tuan Gu, kami akan datang. Apakah Anda ingin kembali?" Jika Gu Haoran mengatakan bahwa dia akan datang, itu berarti dia telah membuat kemajuan yang baik dalam pergi ke rumah Kiao hari ini. Jika dia tidak datang, saya khawatir Gu Haoran harus memikirkan cara lain untuk mendekati Kiao Rao. Sopir itu berkata bahwa dia telah bersama Gu Haoran selama bertahun-tahun, dan Gu Haoran sangat lega padanya. Gu Haoran juga tahu bahwa pengemudi itu menanyakan hal ini hanya karena dia penasaran dan tidak bermaksud apa-apa. Senyuman di sudut mulutnya sedikit terangkat. Gu Haoran memikirkannya, dan akhirnya hanya mengangguk sambil tersenyum. "Ayo, itu, pasti. Jika dia tidak datang, bagaimana dia bisa lebih dekat dengan Kiao Rao? Jika dia tidak datang, bagaimana dengan luka di tangannya?" Gu Haoran tersenyum. Cahaya bintang yang sedikit menerangi matanya tidak dia sadari. Melihat pria di belakangnya dengan senyuman di wajahnya, pengemudi itu akhirnya merasa lega. Setelah diam-diam mengamati ekspresi Gu Haoran, pengemudi itu mengalihkan pandangannya dan mulai mengemudi dengan jujur. Karena Gu Haoran berkata demikian, itu berarti Gu Haoran dan Kiao Rao rukun di rumah Kiao hari ini. Dengan cara ini, tampaknya nenek kecil keluarga Gu yang lincah dan cantik akan segera kembali. Kiao Rao tinggal di keluarga Gu untuk waktu yang singkat, tetapi dalam waktu singkat, dia memenangkan kebiasaan semua pelayan. Tentu saja, pengemudi tidak terkecuali. Saat itu terjadi, seluruh keluarga Gu terkejut. Hingga kemudian, Kiao Rao benar-benar meninggalkan keluarga Gu, serangkaian hal terjadi di belakang. Semua orang benar-benar percaya bahwa Gu Haoran dan Kiao Rao adalah nyata. Saya sedang berkonflik. Keluarga Gu menantikan kesembuhan cepat Gu Haoran atas Kiao Rao, sehingga dapat menciptakan suasana santai bagi keluarga Gu. Namun, Gu Haoran telah meninggal selama beberapa waktu tanpa semangat juang apapun. Meski semua orang khawatir, tidak ada yang berani mengatakan apa-apa lagi. Hingga saat ini, melihat ke arah Gu Haoran, dia akhirnya mendapatkan kembali semangat juangnya, dan pengemudinya diam-diam berbahagia untuk Gu Haoran. Gu Haoran, yang duduk di belakang, tidak berbicara. Matanya hanya menatap dalam-dalam pada pemandangan di luar jendela. Pria itu tiba-tiba mengerutkan kening, seolah sedang memikirkan sesuatu. Apakah Wu Fangfei dan Lian Xin pindah dari villa? Sopir itu tertegun, tapi dia tetap menggelengkan kepalanya dengan jujur. Tidak, tidak. Ekspresi wajahnya langsung turun. Gu Haoran tampak tidak senang. Bukankah sudah kubilang, biarkan pengurus rumah maju untuk mengusir mereka. Villa mana yang menjadi rumah mereka bersama Kiao Rao, bagaimana orang lain bisa tinggal di dalamnya? Terlebih lagi, di dalam villa, terdapat banyak kenangan indah tentang Kiao Rao dan dirinya sendiri. Bahkan sekarang Kiao Rao telah meninggalkan villa untuk sementara, dalam hati Gu Haoran, dia tidak membiarkan orang lain menyentuhnya sama sekali. Ketika Wu Fangfei mulai menyelinap ke rumah Gu di belakang punggungnya, Gu Haoran tidak meminta mereka untuk bergerak terlalu keras karena dia sedang mengandung anaknya sendiri. Menjalani kehidupan yang aman di rumah Gu dan tidak berurusan dengan hal-hal kotor di belakang mereka, Gu Haoran juga bisa bertahan membiarkan mereka tinggal di villa. Namun kemudian, apa yang dilakukan Wu Fangfei menjadi semakin berlebihan para pelayannya tanpa alasan, tapi juga diam-diam membuang barang-barang yang ditinggalkan Kiao Rao. Untungnya, pengurus rumah tangga dan pelayan mengetahuinya tepat waktu, dan kemudian dia mengambil semua barang Kiao Rao. Agar takut akan serangan Wu Fangfei terhadap barang-barang Kiao Rao lagi, Gu Haoran secara khusus mengosongkan ruangan baru untuk menaruh barang-barang Kiao Rao. Pintu kamar terkunci. Jika Gu Haoran adalah satu-satunya yang memilikinya, Wu Fangfei tidak akan dapat melakukan apapun bahkan jika dia marah. Awalnya, Wu Fangfei berpikir bahwa dia bisa lebih terkendali dengan melakukan ini, tetapi yang tidak diharapkan Gu Haoran adalah bahwa Wu Fangfei akan menjadi semakin ganas nantinya. Wanita itu, dia ingin merayu dirinya sendiri. Saat memikirkan hal ini, suasana hati Gu Haoran di dasar matanya menjadi semakin berat. Suhu di dalam mobil tiba-tiba turun drastis,
dan pengemudi mengatupkan mulutnya, yang dijelaskan dengan suara lembut. Pelayan, saya ingin meminta saudari Wu Fangfei untuk pindah. Tetapi, Wu Fangfei sedang hamil sendiri. Dia memaksakan perutnya dan tidak mengizinkan kami melakukannya sama sekali. Sopir itu ingin berbicara dan berhenti. Dia mengangkat matanya dan diam-diam melihat ekspresi Gu Haoran di belakangnya. Dia menelan ludahnya, lalu dia terus berbicara dengan lembut. Bagaimanapun, perut Wu Fangfei juga anakmu. Kami takut menyakiti anak itu, jadi itu sebabnya aku tidak melanjutkan pekerjaan. Nak, itu anak terkutuk itu lagi. Ada sedikit rasa jijik di matanya, dan wajah Gu Haoran pucat pasi. Selama hari-hari ini, apapun yang terjadi, Wu Fangfei selalu mendorong bayinya sendiri untuk menghentikannya. Jika itu terjadi di masa lalu, Gu Haoran tidak akan tergerak, tapi anak di perut Wu Fangfei itu hanya kecelakaan karena dia mabuk. Gu Haoran sangat mabuk malam itu sehingga dia tidak dapat mengingat apa yang telah dilakukannya. Namun ketika dia bangun keesokan harinya, Wu Fangfei sedang tidur di sampingnya. Meskipun Gu Haoran tidak dapat mengingat kejadian tadi malam, dia harus mengakui fakta ini. Wu Fangfei tidak menyebutkannya sama sekali. Gu Haoran tidak terlalu memikirkannya, dan dia tidak peduli dengan apa yang terjadi malam itu. Gu Haoran selalu berhati-hati dalam pekerjaannya, tetapi dia tidak terlalu memikirkan kasus Wu Fangfei, yang hanya menyebabkan hasil saat ini. Jika saya menarik garis dengan Wu Fangfei sejak awal, hal-hal tidak akan terjadi sekarang. Begitu dia memikirkan penampilan Kiao Rao, hati Gu Haoran juga menjadi miliknya dan milik Wu Fangfei. Hati Gu Haoran dipenuhi penyesalan. Saat memikirkan penampilan Wu Fangfei, Gu Haoran merasa jijik. Mengangkat matanya untuk melihat pemandangan di luar jendela, pria itu mengerutkan kening, lama sekali mengucapkan sepatah kata pun. Lupakan saja, jangan kembali ke villa, kembali ke perusahaan. Sopirnya tertegun, namun tetap mengangguk, dan dengan cepat mengarahkan mobilnya ke arah kelompok Gu. Bagaimanapun, bayi Wu Fangfei adalah miliknya, dan Wu Fangfei telah kehilangan segalanya sekarang. Karena kedua saudara perempuan itu tinggal di rumah dan menolak untuk pergi, dan Gu Haoran sama sekali tidak ingin muncul di rumah yang sama dengan Wu Fangfei, dia memikirkannya dan akhirnya memutuskan untuk pindah ke perusahaan untuk sementara waktu. Meski Gu Haoran masih memiliki banyak real estate, dia jarang pergi ke tempat itu. Daripada pindah ke villa lain, lebih baik dia kembali ke perusahaan. Setidaknya di perusahaan, Gu Haoran terkadang bisa menangani urusan perusahaan. Sosok Gu Haoran baru saja menghilang, dan pintu yang tertutup mengeluarkan suara terbuka dari luar. Kiao Guanli jelas menemukan kunci kamarnya dan ingin memaksa masuk. Kiao Rao tercengang, dan sedikit kerumitan terlihat di matanya. Dia segera meletakkan spray di ambang jendela dan memasukkannya ke dalam lemari, sementara dia segera meletakkannya di tempat tidur dan membungkusnya dengan erat. Kiao Rao memejamkan mata dan mulai berpura-pura tidur. Dalam 2 menit, pintu terkunci Kiao Rao dibuka, dan sosok Kiao Guanli muncul di depannya. Mata tajamnya menyapu ruangan besar itu, dan akhirnya tertuju pada sosok yang terbaring di tempat tidur. Melihat Kiao Rao masih di sana, Kiao Guanli merasa lega, dan wajah tegangnya berangsur-angsur mereda. Takut membangunkan orang yang sedang tidur di tempat tidur, tindakan Kiao Guanli sedikit lebih ringan. Dia mengangguk kepada para pelayan di belakangnya. Beberapa pelayan segera mengerti dan mulai menggeledah ruangan itu dengan tenang. Mencari lingkaran dan tidak menemukan sesuatu yang aneh di ruangan itu, beberapa pelayan kembali ke sisi Kiao Guanli dan mengangguk padanya. Tidak Pak, dengan baik, puas mengangguk, mata memandang ke tempat tidur yang masih tertidur di Kiao Rao, mata Kiao Guanli berkedip dengan kompleks. Ayo kita keluar, jangan ganggu tidur nona muda, kata Kiao Guanli, lalu berbalik untuk meninggalkan ruangan. Orang-orang berikutnya berada di belakangnya, pintu dengan cepat ditutup lagi dari luar, ruangan besar dan hanya Kiao Rao satu orang. Sampai memastikan tidak ada orang lain di ruangan itu, diam-diam Kiao Rao menghela napas dan merangkak untuk bangun dari tempat tidur. Setelah merapikan kembali spraynya, Kiao Rao benar-benar melepaskan rasa gugupnya. Untungnya, Gu Haoran baru saja pergi tepat waktu, dan dia bereaksi dengan cepat, jika tidak mereka akan ditangkap oleh Kiao Guanli. Saat itu, belum lagi Gu Haoran yang menyelinap sebagai pengawal dan menemukan barang-barang miliknya akan dirobohkan, bahkan Kiao Rao ingin diam-diam menggunakan jendela untuk melarikan diri dengan membawa spray.
Meskipun aku tidak berhasil keluar menemui Siatong hari ini, tapi kupikir aku benar-benar mengenal Gu Haoran lagi hari ini. Hati Kiao Rao Rao secara tidak sadar agak bahagia. Meskipun aku tidak tahu mengapa hatiku begitu bahagia, Kiao Rao Rao dapat dengan jelas merasakan bahwa hari ini adalah hari paling membahagiakan setelah aku bangun dalam keadaan koma. Pria itu, mata di bagian bawah matanya sedikit berkedip. Kiao Rao tiba-tiba mengulurkan tangan dan menepuk kepalanya. Dia menepuk kepalanya dengan lembut, yang akhirnya membuatnya terbangun dari meditasi. Gagasan yang seharusnya tidak ada dalam pikirannya semuanya jelas. Kiao Rao Rao memuntahkan napas, ini hanya mengatur penampilannya. Kiao Guanli tampaknya tidak curiga dengan apa yang terjadi di rumah Kiao hari ini, dan Kiao Rao juga menyamar dengan sangat baik. Kiao Guanli tidak memperhatikan apapun sepanjang hari. Keluarga Kiao sedang sibuk akhir-akhir ini. Kiao Guanli meninggalkan rumah Kiao sekitar jam 9.30 setiap hari dan baru kembali sekitar jam 5 sore. Setelah beberapa hari, Kiao Rao akhirnya mengetahui pekerjaan dan waktu istirahat Kiao Guanli. Setiap hari dia menempelkan dahinya ke jendela menunggu sosok yang dikenalnya datang, tetapi selama 2 hari berturut-turut, Gu Haoran tidak pernah muncul lagi. Agar Gu Haoran bisa masuk dengan lancar, Kiao Rao Rao secara khusus membuka lubang kecil untuk pintu belakang Kiao. Pintu belakang tidak dirawat oleh para pelayan. Jika orang luar ingin masuk dari luar, mereka hanya perlu memasukkan tangan ke dalam dan memutar perlahan untuk membuka pintu. Kiao Rao Rao akan melakukan semua persiapannya, tapi juga memikirkan keadaan darurat seperti ini. Seharusnya Gu Haoran pergi dengan cara yang paling aman, semua kemungkinannya akan jelas, tapi hanya Kiao Rao Rao yang tidak terpikirkan olehnya. Gu Haoran akan melakukannya, tidak datang. Pria itu seolah menghilang dari dunianya sendiri. Di hari pertama, Kiao Rao Rao bisa berusaha sekuat tenaga untuk menghibur dirinya sendiri. Mungkin Gu Haoran kehilangan waktu karena sesuatu. Gu Haoran tidak muncul keesokan harinya, hati Kiao Rao Rao akhirnya mulai tidak berdasar, dia akan melihat ke jendela di bawah dari waktu ke waktu, hanya berharap untuk melihat sosok pria yang dikenalnya. Namun keesokan harinya, Gu Haoran masih belum juga muncul, hingga hari ketiga, pria itu akhirnya muncul kembali di dunia Kiao Rao Rao. Ketika Gu Haoran muncul, Kiao Rao sedang duduk di taman mendengarkan pelayan kecil di sampingnya. Ia berbaring di buayan dengan malas dengan mata tertutup, pandangan santai, hingga kicauan burung aneh terdengar dari telinganya, yang langsung menarik perhatian wanita di buayan itu. Kiao Rao akhirnya membuka matanya. Tanpa sadar mengangkat mata di sepanjang suara tempat untuk melihat, namun tidak melihat satupun burung, namun tidak jauh di belakang bebatuan yang tiba-tiba terdapat lebih dari balutan putih kecil. Di lapisan putih, ada busur penuh nafas gadis. Kiao Rao Rao tidak terlalu mempedulikannya. Ketika dia melihat busur itu, dia tiba-tiba mengubah wajahnya. Busur yang paling dikenal Kiao Rao Rao, jelas bahwa beberapa hari yang lalu dia secara pribadi berada di tangan Gu Haoran di departemen. Itu dia, akhirnya dia sampai di sini. Melihat Kiao Rao tiba-tiba duduk dari buayannya, pelayan kecil di sampingnya leng-leng, matanya tanpa sadar mengikuti mata Kiao Rao untuk melihat, tapi tidak ada yang abnormal. Itu hanya pemandangan paling umum di hari kerja. Mengapa Kiao Rao begitu asyik dengan hal itu? Pelayan kecil itu mengerutkan kening dan bertanya dengan suara rendah, "Nona, apa yang kamu lihat?" Mulut pelayan itu membangunkan Kiao Rao dari meditasinya. Kiao Rao bereaksi terhadapnya. Ketika dia melihat lebih dekat, tidak ada balutan putih di bebatuan itu. Semuanya masih pemandangan yang sama, tidak bisa melihat kelainan apapun. Tak heran pelayan kecil itu akan sangat aneh untuk bertanya, jika tidak hatinya sangat yakin hanya dengan melihat perbannya, bahkan Kiao Rao Rao mulai ragu apakah dia sedang berhalusinasi. Itu bukan halusinasi, dia yakin ada perban di bebatuan tadi. Gu Haoran ada di sini, akhirnya dia ada di sini. Pasti karena pelayan kecil itu ada di sini sehingga Gu Haoran tidak berani tampil dengan mudah di depan matanya. Pasti begitu, pikir Kiao Rao Rao dalam hatinya. Di satu sisi, dia menahan tatapan anehnya, dan di sisi lain, dia perlahan berbaring di buayan. Tidak apa-apa, aku hanya melihatnya sembarangan. Oh, nona muda itu harus memperhatikan matanya. Pelayan kecil itu mengangguk dengan cerdik, masih diam menunggu Kiao Rao. Kiao Rao berpura-pura tidur, tapi diam-diam membuka matanya dan menatap pelayan kecil di sampingnya. Dia memikirkannya, dan akhirnya membuka mulutnya dengan tenang. Aku tidak ada hubungannya di sini. Aku sedikit lelah. Aku ingin tidur di taman sebentar.
Turun dan lakukan urusanmu sendiri. Pelayan kecil ini sebenarnya adalah Qiao Guanli, yang takut dia akan merasa bosan di rumah Qiao, jadi dia secara khusus mencarikan pasangannya untuk Qiao Rao Rao. Pelayan kecil itu lucu dan pintar. Meskipun dia tidak bisa menjadi teman dekat Qiao Rao Rao, dia bisa menjadi objek obrolan. Gu Haoran tidak muncul selama 2 hari, Qiao Rao Rao telah lama mengandalkan pelayan kecil itu untuk mengobrol, tetapi hari ini berbeda. Hari ini Gu Haoran datang, jadi Qiao Rao Rao tidak lagi membutuhkan ditemani pelayan kecil itu. Mendengarkan Qiao Rao Rao melepaskan dirinya, pelayan kecil itu leng-leng, dia leng di situ tidak pergi, menatap mata Qiao Rao Rao juga sedikit lebih sulit. Tetapi Nona Tuan berkata bahwa saya harus mengikuti Anda setiap langkah. Jika saya pergi dan melakukan urusan saya sendiri, saya akan ditemukan oleh Tuan. Pelayan kecil itu ingin berbicara dan berhenti, tetapi ketakutan di dalam kata-katanya sangat jelas. Dia akhirnya menemukan pekerjaan yang mudah dan bergaji tinggi. Bagaimana mungkin pelayan kecil itu berani mengganggu Qiao Guanli? Sangat sulit menemukan pelayan kecil itu. Suasana hati Qiao Rao sedikit berubah. Setelah memikirkannya, dia terus berbicara. Tapi bukankah kemarin kamu memberitahuku bahwa aku terlalu sibuk untuk menonton drama baru idolamu? Begitu kata-kata Qiao Rao Rao jatuh, pelayan kecil itu mengangguk dengan keras. Ya, saya tidak punya waktu untuk melanjutkan dramanya. Melihat pelayan kecil itu benar-benar tertarik dengan topiknya, Qiao Rao Rao tertawa, dan hanya duduk dari buayan, mengulurkan tangan dan dengan lembut menyodok lengan pelayan kecil itu. Tapi aku capek banget, udara di taman bagus dan sejuk. Aku ingin tidur di taman daripada kembali ke kamar. Dan kalau aku tidur di taman, bukankah membosankan kalau kamu tidur di taman? Tinggal di sini, sendirian, mengapa kamu tidak pergi dan mencari tempat untuk bersembunyi dan mengejar drama itu? Aku akan meneleponmu ketika aku bangun setelah tidur sebentar, tetapi kamu di sini, dan tidak akan ada yang mengetahuinya selama pelayan kecil itu masih di sisinya. Gu Haoran tidak akan muncul di depan matanya. Qiao Rao Rao mengetahui hal ini dengan sangat baik, jadi dia akan berusaha sebaik mungkin untuk membiarkan pelayan kecil itu pergi. Qiao Rao Rao sedikit demi sedikit dibujuk, pelayan kecil itu belum tua, ditambah dengan pesona sang idola yang sangat kuat, tanpa disadari, pelayan kecil itu sudah masuk ke dalam perangkap Qiao Rao Rao demi dia. Pelayan kecil itu mengerutkan kening dan berpikir lama, tapi akhirnya dia menggigit bibir dan menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin, Nona, jika Tuan mengetahui kemalasanku, pekerjaanku pasti akan hilang. Di hadapan kejaran bintang dan pekerjaan, pelayan cilik itu akhirnya memilih bekerja. Berpikir bahwa Gu Haoran masih menunggunya, Qiao Rao Rao khawatir. Dia sedikit mengernyit, dan nadanya berat. Tetapi jika kamu tetap di sisiku seperti ini, aku tidak akan bisa tidur. Suara Qiao Rao Rao tiba-tiba menjadi lebih besar, dan wajah pelayan kecil itu tiba-tiba menjadi pucat. Dia menatap Qiao Rao dengan mata gemetar. Matanya sudah berkaca-kaca, seolah-olah dia akan menangis selama Qiao Rao lebih galak. Nona, kamu tidak mau. Penampilan pelayan kecil itu sungguh menyedihkan, dan Qiao Rao Rao bukanlah orang yang suka memerintah orang lain. Melihat pelayan kecil itu hampir menangis, Qiao Rao tidak berdaya. Jangan menangis, aku benar-benar hanya ingin tidur nyenyak di taman. Kamu harus keluar jalan-jalan. Saat aku bangun, kamu boleh kembali. Selama kamu tidak mengatakannya dan aku tidak mengatakannya, tidak ada yang akan mengetahuinya. Nada suaranya kembali lembut, Qiao Rao Rao dengan susah payah membujuk. Pelayan kecil itu berkedip, sepertinya akhirnya ada hati. Benarkah? Melihat pelayan kecil itu sepertinya percaya, Qiao Rao Rao dengan cepat mengangguk, juga mengangkat tangannya secara berlebihan, untuk menunjukkan jaminan. Jangan khawatir, selama aku di sini, semuanya akan baik-baik saja. Qiao Rao Rao bersumpah, pelayan kecil itu mengatupkan mulutnya, dan akhirnya setuju untuk turun. Baiklah, kalau begitu aku tidak jauh dari taman. Jika Nona bangun, dia harus segera memanggilku. Bagus, bagus. Qiao Rao Rao dengan cepat mengangguk, tetapi juga mendesak pelayan kecil itu untuk pergi, cepat, pergi, aku akan tidur. Pelayan kecil itu mengangguk dengan cerdik, dan akhirnya berbalik dari taman.